Bab 151, Tempat Pendaftaran. Nama, pencuri abadi penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Raja Kale akhirnya mengerti alasan mengapa semua orang tergila-gila pada pencuri itu. Ini berarti dia punya banyak rahasia dan metode menghilangkan tanda ki ini saja bisa menyebabkan perang di seluruh dataran rendah. Tuan utusan, aku tidak pandai menebak teka-teki, kata Raja Kale sambil tersenyum kecut. Dia melakukan ini demi ketenaran dan nama. Utusan itu berkata dengan wajah dingin. Raja Kale juga mengerti apa maksud utusan itu dan tidak bisa tidak setuju dengan jawaban ini. Karena setiap kali pencuri itu mencuri, dia meninggalkan batu ki fragmen dengan namanya dan beberapa tato burung hantu yang tidak mungkin dihilangkan. Jika Es ada di sini, dia juga akan terkejut melihat pria ini mengetahui alasannya melakukan semua ini dengan begitu cepat. Tapi kenapa dia melakukan itu? Maksudku, apa yang bisa diberikan ketenaran padanya? Raja Kale tidak bisa tidak menanyakan pertanyaan ini. Siapa tahu, mungkin dia ingin membuktikan sesuatu atau menunjukkan kepada dunia bahwa dia tak terkalahkan. Namun, dia menantang penguasa dengan merampok Beastamers, alkemis, dan rune crafter. Itulah sebabnya Pilflame Organization mengirimku sebagai utusan mereka untuk menangkapnya dan menjadikannya contoh, jadi tidak ada yang berani menantang penguasa lagi. Mata utusan itu sedingin es saat dia berkata dengan sikap bermartabat. Raja Kale dan semua orang di sisi kanan menelan ludah. Semua orang tahu betapa menakutkannya ketiga raksasa ini dan jika seseorang berani mempertanyakan otoritas mereka, mereka akan membunuh mereka dan seluruh klan mereka hingga anjing terakhir. Apa perintah Tuan Utusan untuk raja ini? Aku akan bekerja sama sepenuhnya. Raja Kale berkata dengan wajah muram. Tidak ada, kita akan menunggunya muncul dan saat dia muncul itu akan menjadi saat terakhir orang akan mendengar nama pencuri langit. Utusan itu dengan dingin menyatakan. Setelah percakapan singkat ini, dia berdiri dan pergi bersama wanita itu menuju tempat tinggalnya. Hanya bangsawan istana kerajaan yang tersisa di ruangan itu, dan semua orang memiliki wajah muram. Ayah kerajaan, bagaimana menurutmu, apakah pencuri itu akan datang seperti yang dikatakan utusan? Seorang pria muda, tampaknya berusia akhir 20-an, bertanya. Dia sangat mirip dengan Raja Kale karena dia adalah putra mahkota kerajaan-kerajaan dan putra tertua Kale, Xavier Regal. Wajah Raja Kale sangat jelek saat ini. Aku tidak tahu, tetapi pria itu ada benarnya dan jika semua yang dikatakannya benar, maka pencuri itu akan muncul. Jangan lupa kesempatan terbesar baginya untuk mendapatkan lebih banyak ketenaran adalah ujian Damien Royal Institute yang akan datang. Yang mulia, jika pencuri itu muncul, maka itu akan menjadi malapetaka bagi kerajaan kita. Seorang lelaki tua dengan jari-jari beruang putih muda berkata dengan serius. Raja Kale tersenyum pahit, apa yang bisa kita lakukan? Pria itu mungkin seorang penggarap inti sungai. Jika dia memutuskan untuk membantai seluruh ibu kota kerajaan untuk menangkap pencuri itu, aku tidak berdaya untuk menghentikannya. Wajahnya dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Petik 2. Kita hanya bisa berdoa agar dia tidak akan muncul di sini lagi. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di dalam gedung mewah di istana kerajaan. Kakak, mengapa kamu memberitahu mereka tentang kemampuan pencuri itu untuk membuka cincin penyimpanan? Bagaimana jika mereka mengungkapkan informasi ini kepada publik? Wanita cantik itu berbicara dengan serius. Semua orang di tiga raksasa mungkin sudah tahu sekarang. Apakah menurutmu itu penting lagi? Pria itu menjawab dengan tenang. Kamu benar, dia tersenyum masam saat berbicara, dan bagaimana jika dia tidak muncul di sini lagi seperti yang kamu katakan, kalau begitu kita akan pergi setelah ujian. Pria itu berkata tanpa ekspresi, tetapi jika dia muncul, hehe. Tawanya yang tajam seolah-olah ada setan jahat yang sedang tertawa. Dia merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya karena dia tahu saudara laki-lakinya ini adalah pria paling kejam yang pernah dikenalnya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pagi yang cerah ketika Es membuka matanya yang tertutup. Ia mengganti jubahnya dengan yang baru dan pergi menuju tempat pendaftaran. Es mengetahui dari pemilik penginapan bahwa tempat pendaftaran berada di luar distrik kerajaan dan ia menuju ke arah itu, mengikuti peta yang dibelinya dari toko buku terdekat. Semakin dekat Es ke tempat pendaftaran, semakin ramai suasananya. Sebagian besar kerumunan adalah anak muda dan teman-temannya. Es akhirnya melihat sebuah gedung tinggi. Ada papan kayu besar bertuliskan Damien Royal Institute di atasnya dan penuh dengan anak muda.
Sebelumnya Es mengira ia datang sangat pagi, tetapi sekarang ia berpikir sudah larut setelah melihat antrean panjang di luar gedung. Mengapa antreannya tidak bergerak? Es bertanya kepada seorang pemuda di depannya setelah berdiri dalam antrean selama 15 menit. Bajingan-bajingan itu melayani para bangsawan terlebih dahulu dan teman-teman mereka. Sudah seperti ini sejak hari pertama. Pemuda itu berkata dengan kesal sambil mengumpat. Es tersenyum kecut mendengarnya, ini akan berlangsung selamanya. Ia meninggalkan antrean dan memeriksa situasi dengan akal sehat. Es melihat ada 3 loket di dalam gedung itu. Banyak anak muda berpakaian mewah dengan wajah angkuh mendaftarkan diri satu persatu dan tidak ada yang memperhatikan antrean ini, yang hanya ada rakyat jelata. Orang-orang idiot itu punya antrean lain di sisi lain, dan mungkin itu hanya untuk para bangsawan. Es mendesah tak berdaya sebelum matanya mengerut. Kehadiran ini, Es segera kembali ke barisan dan bersikap bodoh seperti orang lain, seolah-olah dia tidak merasakan apapun. Sebuah kereta biasa lewat di tempat itu. Di dalam kereta ini tidak lain adalah utusan dari organisasi Apipil. Nama pria ini adalah Alvin. Dia bukan seorang alkemis atau perajin rune, dia adalah penjaga api dari organisasi Apipil. Dia adalah seorang kultivator inti sungai Ki sejati dengan indera bela diri. Misinya sangat sederhana, untuk menyelidiki pencuri di kerajaan regal, dan jika dia menemukan jejaknya, lakukan apa saja untuk menangkapnya hidup-hidup. Alvin sedang mengukur ibu kota dengan kereta yang sederhana dan kebetulan melewati tempat pendaftaran. Dia menggunakan indera bela dirinya dengan harta karun untuk memindai kerumunan anak muda dan menghentikannya saat berikutnya karena dia kehilangan minat setelah tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Alvin adalah seorang spesialis dalam memastikan orang, dan itulah sebabnya dia dikirim ke sini. Tetapi penyelidikannya yang cermat memperingatkan seseorang yang seharusnya tidak dia waspadai, Es. Es juga menggunakan indera surgawinya dan saat dia merasakan fluktuasi ki yang kuat, dia langsung tahu seorang ahli yang kuat ada di dekatnya dan menyembunyikan kehadirannya. Jiwa Es dan indera surgawi dapat mendeteksi seseorang dari alam yang lebih tinggi darinya dan keuntungan ini benar-benar menyelamatkannya hari ini. Seorang ahli inti sungai Ki. Es meringis karena ini bukan kabar baik baginya. Apa yang dilakukan ahli seperti ini di kerajaan ini? Saat pikiran ini muncul, Es memasang wajah muram karena hanya ada satu alasan seseorang dengan kaliber ini ada di sini dan alasan ini tidak lain adalah dirinya. Sekarang dia harus lebih berhati-hati dan menahan diri untuk tidak mencuri sampai dia yakin bahwa ahli ini meninggalkan kota ini terlebih dahulu. Nasibku selalu lebih buruk, Es mengumpat. Dia pikir dia bisa memanen sejumlah besar TP dalam ujian bagian ini. Tetapi banyak hal telah berubah. Dia tidak mengira organisasi-organisasi itu akan menganggapnya begitu serius dan begitu cepat. Sekarang satu-satunya pilihannya adalah bermain sesuai aturan untuk saat ini karena dia tahu organisasi-organisasi itu hanya menginginkannya dan mereka tidak peduli dengan kerusakan tambahan. Jika seorang kultivator inti sungai Ki mengamuk di sini, maka dia mungkin tidak akan lolos dengan selamat. Es dengan tenang melihat sekelilingnya untuk melihat sang ahli, tetapi dia gagal dan tidak berani menggunakan inderanya untuk menyelidiki karena dia takut terdeteksi. Sekarang Es seperti golongan biasa lainnya yang sedang menunggu giliran. Setelah menunggu selama 2 jam penuh, barisan umum akhirnya bergerak dan semua orang akhirnya menghela napas lega. Sesekali seorang pendatang baru bergabung dalam barisan dan beberapa yang tidak teratur akan memecah barisan dengan mengambil tempat para kultivator yang lemah karena tidak ada yang ada di sana untuk menghentikan mereka. Tetapi tidak ada yang mengganggu Es karena auranya adalah kultivator gerbang kelima dan dia bergerak tanpa peduli apa yang terjadi di belakangnya. Bahkan jika Es punya masalah, dia tidak akan ikut campur karena dia tidak ingin ada perhatian pada dirinya sendiri saat ini. Setelah menunggu selama 3 jam, akhirnya giliran Es. Seorang wanita biasa sedang duduk di belakang meja kasir dengan pakaian khas institut. Dengan ekspresi angkuh, dia menatap Rian dan berkata, "Letakkan tanganmu di batu ini." Es dengan penasaran menatap batu hitam seukuran kepala manusia itu. Dia mengamati selama beberapa waktu sekarang dan tahu setiap kali seseorang meletakkan satu tangan di atasnya, wanita ini akan merekam sesuatu. Dia meletakkan tangannya dan batu itu berkedip sejenak sebelum kembali normal. Peserta nomor 31.333. Pergi ke meja berikutnya. Wanita itu berkata dengan dingin kepada Rian. Rian mengucapkan terima kasih dan pindah ke konter berikutnya tempat seorang lelaki tua duduk. Tidak, 31.333.
Letakkan tanganmu di batu ini dan sebutkan nama, usia, dan tingkat kultivasimu. Lelaki tua itu dengan tenang menunjuk jarinya ke batu yang sama tetapi ada garis-garis putih di atasnya. Oh, dan jangan berani berbohong. Hukumannya adalah cacat kultivasi. Lelaki tua itu terkekeh dingin. Mata es menyipit saat dia meletakkan tangannya di batu dan merasakan sengatan ki di tangannya tetapi dia tidak merasa ada yang salah. Ryan White, usia 16 tahun, dan kultivator gerbang ki kelima. Es berbohong kecuali usianya. Dia cukup yakin dengan kemampuannya untuk tetap tenang dan harta karun rendahan semacam ini tidak dapat mendeteksi kebohongannya seperti yang dia lakukan di gerbang kota. Ketenangan semacam ini datang dengan dasar kegelapan dan itu sangat membantunya, selain es tanpa sadar melatih pikirannya setiap kali dia berlatih membuat rune. Ini memberinya keunggulan untuk menipu harta karun deteksi semacam ini. Lelaki tua itu tidak menemukan kesalahan apapun. Dia tahu orang-orang biasa ini tidak berani berbohong di sini karena semua orang tahu kekuatan latar belakang lembaga. Pergi ke konter terakhir dan bayar 10 batu ki rendah, kamu akan mendapatkan token pesertamu. Orang tua itu berkata dengan tenang. Ryan mengangguk sambil tersenyum saat dia pindah ke konter terakhir tempat duduk seorang wanita muda yang cantik. Dia mengenakan seragam lembaga tetapi dia tampak sangat bosan. Dia melihat es dengan wajah acuh tak acuh dan berkata dengan samar, 11 batu ki rendah. Es mengerutkan kening, dia mengambil tambahan untuk dirinya sendiri. Ryan memasang senyum penuh pengertian di wajahnya dan memberinya 11 batu ki tanpa meminta apapun karena 1 batu ki rendah tidak berarti apa-apa baginya. Semua orang di belakangnya melihat ini tetapi tidak berani mengajukan keberatan tetapi ekspresi mereka berubah menjadi jelek. Ini tokenmu. Kembalilah 3 bulan dari sekarang. Dia dengan malas memberi es token hitam dengan lambang pedang terukir di atasnya. Ini adalah simbol Institut Kerajaan Damien. Es mengambil token itu dan ada 31,333 terukir di atasnya serta sebuah rune. Tetapi rune ini jauh berbeda dari token pemanggil binatang yang dimilikinya. Ryan menaruh token itu di dalam cincin penyimpanannya dan meninggalkan tempat partisipasi tanpa menarik banyak perhatian pada dirinya sendiri. Rencana es yang sebenarnya adalah untuk membersihkan beberapa toko alkimia di distrik kerajaan setelah dia mengurus partisipasinya. Dia memiliki koleksi pil baru dari cincin penyimpanan Olivia yang tidak dia gunakan karena tidak cukup untuk meningkatkan kultivasinya. Itu juga sebabnya dia menunggu untuk datang ke sini tetapi sekarang setelah dia tahu tentang ahli tersembunyi yang mengerikan di sini. Dia kembali ke penginapannya dan berlatih membuat rune. Es mengangkat alisnya saat merasakan ada niat jahat dari jarak 20 meter darinya. Niat jahat ini ditujukan kepada Ryan. Orang-orang idiot itu ingin merampokku. Es tersenyum kecut sambil menggelengkan kepalanya. Saat giliran berikutnya tiba, dia menghilang menggunakan langkah kilatnya. Setelah 30 menit, Es kembali ke kamar penginapan. Es menikmati anggur giok sebelum dia membentuk struktur simbol rahasia bumi lagi dengan sangat tekun. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 1 bulan berlalu dengan mudah. Tempat pendaftaran masih ramai seperti hari pertama dan banyak anak muda baru datang setiap hari di ibu kota kerajaan. Seluruh kota itu damai dan raja kerajaan sangat senang karenanya karena jika pencuri itu masih belum muncul sekarang, dia mungkin tidak akan muncul di masa depan. Alvin di sisi lain sangat tenang, dia terus-menerus pergi ke patroli rendah hatinya yang biasa dan kembali setelah tidak menemukan apapun. Tetapi dia tidak berkecil hati dan dengan tenang menunggu pencuri itu muncul. Di penginapan tempat Ryan menginap saat ini, Es tidak meninggalkan penginapan ini selama sebulan penuh dan hanya berlatih membuat rahasia dan selama 2 hari istirahat, dia akan mengalihkan perhatiannya untuk mendapatkan wawasan tentang ranah kedua teknik bayangan ganda. Dia telah meniadakan teknik ini untuk beberapa waktu sekarang karena fokusnya terutama pada keterampilan melarikan diri dan penyembunyiannya dan kemudian beralih ke pembuatan rune. Tapi sekarang dia tidak bisa bergerak bebas jadi dia memutuskan untuk merenungkan pedang jari alam kedua. Teknik pedang bayangan ganda itu unik tidak perlu bertarung terus-menerus dalam pertempuran untuk memahaminya seperti teknik senjata pada umumnya. Ini lebih seperti teknik, jika Anda tidak memahami inti dari itu bahkan Anda bertarung tanpa henti, Anda tidak akan maju. Ketika Es menciptakan seni pedang dual sword Smeraj di hutan bulan, dia menemukan bahwa pemahamannya tentang teknik ini semakin dalam. Tapi setelah itu,
dia tidak pernah menemukan keterampilan pedang atau seni untuk meneliti lebih lanjut dalam cara pedang dan sistem tidak pernah memberinya keterampilan pedang atau seni. Jadi, S hanya menyimpulkan bahwa sistem menginginkannya untuk membuat keterampilan pedang dan seni sesuai dengan pemahamannya. Tapi untuk melakukan ini, dia tidak punya bahan. Teori S adalah ia membutuhkan semacam keterampilan pedang atau seni yang dapat mempersulit teknik alam kedua seperti ketika ia menciptakan Fatamorgana pedang ganda dan ia mencapai puncak alam pertama. Namun pertama-tama, ia harus memahami makna di balik pedang jari. Hari ini adalah hari latihan runenya karena ia sekarang dapat mengakses ki jiwa cahaya. Ia menciptakan struktur duniawi yang sama rumitnya tanpa berkedip. Hanya lingkaran terakhir. S berkeringat deras saat matanya terpaku pada struktur rune putih ketiga. Jejak jiwa putih bergerak sangat mulus dalam lingkaran terakhir di sekitar struktur yang rumit itu. Ketika benang jiwa melengkapi lingkaran terakhir, wajah S berubah serius saat dia berteriak tiba-tiba. Gabungkan, uap ki jiwa putih keluar dari tangan S dan meliputi 3 struktur rahasia putih. Struktur rahasia bersinar terang saat mereka menyatu secara bersamaan. Struktur pertama adalah segitiga dengan struktur kompleks di dalamnya, di tengahnya ada persegi panjang dan terakhir adalah lingkaran yang baru saja digambar oleh S. Ketiga struktur akhirnya bergabung dan menghilang sepenuhnya, dan tiba-tiba sebuah rune hijau muncul di tempatnya. Ini adalah rune bumi. S sangat gembira melihat rune yang lengkap. Ini adalah rune pertama yang pernah dia buat, dan ini benar-benar lompatan besar baginya. Setelah mengagumi karya ini selama beberapa waktu, dia memotong ki jiwa cahaya dan rune bumi memudar menjadi ketiadaan. Hanya 3 yang tersisa. S menghela napas lega setelah memikirkan simbol-simbol yang sedang dibuat. S harus mengakui bahwa jika bukan karena wawasan dari mimpi kosong, dia tidak akan dapat menguasai struktur rahasia secepat itu. Meskipun itu tidak sama, tetapi prinsip-prinsipnya sama. Hanya saja, keterampilan membuat rune surgawi lebih mendalam. Namun, sekarang setelah ia menciptakan rune surgawi, 3 rune lainnya tidak akan terlalu sulit. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 50 hari berlalu dan hari ini adalah hari kompetisi. S keluar dari penginapan, ia menginap dengan suasana hati yang sangat baik karena ia hampir menguasai rune air dan ia juga telah memperoleh beberapa wawasan tentang teknik pedang bayangan ganda selama pelatihannya. Dalam durasi 50 hari ini, S yakin bahwa seorang ahli yang kuat sedang berpatroli di kota setiap hari secara rahasia. Karena setiap hari ia akan merasakan indera bela diri yang kuat menyapu area tersebut dan ia tahu bahwa ini adalah ahli yang sama yang ia temui hari itu. Namun, S memiliki tanda jiwanya. Jika ia melihatnya secara langsung, ia akan langsung tahu siapa ahli itu. S akan pergi ke tempat kompetisi, yang berada di tempat yang sama tempat ia mendaftar. S tidak datang lebih awal atau terlambat, tetapi ketika ia sampai di tempat tersebut, ia terkejut karena ada ribuan anak muda berdiri di sana menunggu. Ia juga melihat banyak kereta mewah di sisi lain, para bangsawan menempati bagian itu. Ada panggung tinggi di luar gedung pendaftaran dan mata semua orang tertuju padanya. Mereka semua menunggu seseorang muncul. 1 jam berlalu dan saat ini sederet kereta mewah dikelilingi oleh penjaga bersenjata emas dengan lambang kerajaan-kerajaan yang bersayap serigala berbaris di tempat dari gerbang distrik kerajaan. Semua orang tahu hanya satu keluarga yang dapat menggunakan lambang ini di seluruh kerajaan dan itu adalah keluarga kerajaan-kerajaan, para penguasa kerajaan-kerajaan. Mata S menyipit karena dia merasakan tanda jiwa kultivator inti sungai Ki dan kultivator tahap sungai mengalir di kereta terakhir keluarga kerajaan. Keduanya pasti berasal dari organisasi yang sama, hanya raksasa itu yang bisa mengirimkan keberadaan seperti mereka ke sini. Wajah S tenggelam. Sekarang dia bertekad untuk bersembunyi sampai dia mencapai tanah kerajaan kelas 1 dari tanah tingkat menengah karena tempat itu berada di bawah kekuasaan 3 raksasa kereta keluarga kerajaan akhirnya berhenti di luar gedung pendaftaran. Pada saat ini, seorang pria parubaya yang tampan turun dari kereta yang paling menarik perhatian di bagian paling depan. Dia mengenakan jubah emas dengan lambang serigala yang disulam di punggungnya dan memiliki mahkota emas di kepalanya. Dia tampak seperti makhluk yang menyendiri dengan aura superior di sekelilingnya. Dia secara alami adalah raja kerajaan, Kale Valregal. Semua orang di tempat itu berlutut saat mereka melihat Raja Kale dengan rasa hormat yang jelas di mata mereka. S juga menatap Kale dan merasakan atmosfer yang bermartabat di sekelilingnya.
Dia tidak akan pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan melihat raja yang sebenarnya. Dia menyukai yang lain dan berlutut dengan tenang. Sejujurnya Es agak tergerak melihat ribuan orang berlutut di depan seorang pria. Jadi, ini adalah orang terkuat di kerajaan-kerajaan, pikir Es sambil dengan tenang mengukur Raja Kale. Kultivasinya berada di tahap sungai kosong tetapi dia masih raja kerajaan kelas 3. Raja Kale tersenyum tipis melihat semua orang berlutut dengan rasa hormat. Dia tidak berkata apa-apa sebelum berdiri tegak di panggung tinggi. Bangun, semua orang berdiri tegak sambil menatap raja dengan penuh kekaguman di mata mereka. Beberapa orang menatap Raja Kale dengan pandangan netral, dan Es adalah salah satunya. Raja Kale tersenyum seperti raja yang baik hati dan berkata, hari ini adalah hari besar bagi para pemuda dan yang terpenting adalah hari yang sangat penting bagi kerajaan-kerajaan. Jika salah satu dari kalian berhasil lulus ujian ini, itu berarti kalian akan membawa kejayaan bagi kerajaan-kerajaan dan aku akan menghadiahi mereka dengan berlimpah tanpa mempedulikan status kelahiran mereka. Mata semua orang berbinar karena kegembiraan ketika mereka mendengar tentang hadiah itu. Aku hanya ingin mengatakan satu hal lagi, wajah Kale berubah serius saat dia berkata, jangan mati dengan kematian yang sia-sia. Setelah itu Kale keluar dari peron dan kembali ke kereta raja. Setiap ekspresi pemuda tampak serius mendengar kata-kata terakhir Kale. Mereka semua tahu risiko yang terlibat dalam kompetisi ini dan itu baru ujian pertama, bukan yang terakhir. Es memiliki proses berpikir yang sama sekali berbeda dari yang lain. Dia memberitahu mereka untuk tidak mati dengan kematian yang sia-sia. Dia tidak peduli dengan hidup mereka selama mereka mati dengan bermakna. Ia mencibir. Semua perhatiannya tertuju pada gerbong terakhir tempat kedua ahli yang kuat itu berada. Ia berharap mereka keluar agar ia bisa melihat wajah mereka. Namun, dari kelihatannya hal itu tidak akan terjadi. Karena setelah Kale meninggalkan peron tinggi, seorang pria dengan ekspresi garang di wajahnya keluar dari gedung pendaftaran. Ia mengenakan seragam institut dan langsung menaiki peron. Dia dengan dingin mengamati kerumunan anak muda sebelum berbicara. Namaku Dominic dan aku akan menjadi penguji kalian untuk ujian tingkat kerajaan ini. Dominic dengan tenang berkata, ada 149.839 peserta terdaftar untuk ujian tingkat kerajaan ini. Es tercengang mendengar jumlah orang yang sangat banyak ini dan begitu pula semua orang di sekitarnya. Namun para penonton itu tidak terkejut dengan ini karena setiap 5 tahun jumlah seperti ini adalah hal yang normal. Biarkan aku memberitahu kalian sesuatu yang sangat menarik. Dominic berbicara tanpa ekspresi, akan ada 3 ujian secara total. Tingkat kerajaan, dan ujian akhir. Ujian tingkat kerajaan hanya dalam lingkup satu kerajaan dan saat ini ada 100 ujian di setiap kerajaan. Di akhir ujian ini, hanya 1 juta pemuda yang luar biasa yang akan lulus di seluruh wilayah tengah dan mengambil bagian dalam ujian tingkat kerajaan. Adapun berapa banyak tempat yang dialokasikan untuk kerajaanmu dalam 1 juta ini adalah 6.000. Semua orang menarik napas dalam-dalam mendengar angka ini. Es juga memasang wajah serius. Dominic senang melihat ekspresi serius semua orang. Sekarang kita memiliki 149.839 peserta di sini yang berarti 143.839 di antara kalian akan gagal di akhir ujian tingkat kerajaan ini. Mengenai ujian tingkat kerajaan, kalian tidak berhak mengetahuinya sampai kalian lulus tahap ini. Semua orang, dengan muram menunggu jenis ujian apa yang akan ada dalam kompetisi tahun ini karena dalam setiap seleksi akan selalu ada jenis ujian baru. Dominic tidak membuat semua orang menunggu saat dia akhirnya mengungkapkan ujiannya, ujian tingkat kerajaan tahun ini adalah berburu. Semua orang berseru kaget. Dominic melanjutkan, 50 mil ke utara dari kota kerajaan adalah hutan rawa gelap yang dipenuhi dengan semua jenis binatang iblis. Basis kultivasi tertinggi dari binatang yang hidup di hutan itu adalah bangunan fondasi tahap tengah. Semua kultivasi peserta berada di bawah alam bangunan fondasi Ki dan ini berarti jika kalian tidak berhati-hati, kalian akan kehilangan nyawa. Kalian semua punya waktu 14 hari untuk memburu kadal tanduk hantu. Ekspresi semua orang menjadi jelek mendengar nama kadal tanduk hantu karena binatang iblis ini sangat pandai bersembunyi dan melarikan diri. Namun yang paling mengerikan dari kadal tanduk hantu ini adalah ludah racunnya yang dapat membunuh seseorang di bawah alam dasar Ki dalam hitungan menit.
Es lebih tenang dibandingkan dengan yang lain karena dia tidak perlu takut dengan apapun di hutan itu dan hanya harus menemukan kadal itu dan membawanya kembali. Sekarang mulailah bergerak. Senyum dingin muncul di wajahnya sebelum dia berkata, "Aku lupa memberitahu semua orang bahwa penawar racun kadal tanduk hantu telah ditarik dari pasaran. Satu hal lagi, aku sedang mengamati ujian ini bersama penguji lembaga lainnya dan jika kami menemukan seseorang membawa pembantu, mereka akan dibunuh di tempat, tidak peduli siapapun Anda. Aturan lembaga itu mutlak. Semoga berhasil dan jika ada yang membutuhkan waktu lebih dari 14 hari, mereka akan didiskualifikasi." Wajah pemuda bangsawan itu sangat jelek saat ini sementara rakyat jelata memiliki ekspresi gembira karena ini berarti tidak ada yang bisa menipu atau memanfaatkan latar belakang mereka. Setiap anak muda bergerak dengan tergesa-gesa. Karena siapapun yang mencapai hutan lebih dulu akan memiliki keuntungan untuk menemukan target lebih dulu. Para pemuda bangsawan itu juga keluar dari kereta mereka dengan wajah sombong sebelum bergabung dalam perlombaan menuju hutan rawa gelap. Saat itu, sepasang anak laki-laki dan perempuan muda turun dari kereta keluarga kerajaan. Mereka adalah anak-anak bungsu Kale yang mengikuti ujian ini. Semua orang memberi jalan kepada pangeran dan putri saat mereka bergerak menuju gerbang kota. Es berada di antara kerumunan besar dan bergerak seperti orang lain tanpa menggunakan kemampuannya. Dia menunggu untuk keluar kota sebelum melakukan tugasnya. Dia merasa lega karena kedua ahli itu tetap tinggal di kota, terutama kultivator inti sungai Ki itu. Sedangkan Dominic, dia hanyalah kultivator sungai kosong dan Es bisa menipunya kapan saja dia mau. Es juga melihat para bangsawan itu membentuk kelompok dan bahkan kedua anak kerajaan itu memiliki kelompok yang beranggotakan 20 orang. Semua orang dalam kelompok mereka memiliki kultivasi gerbang kelima dan memiliki ekspresi egois di wajah mereka. "Saudara ini, apakah kamu ingin bergabung dengan tim kami?" Es mengikuti suara ini dan melihat seorang anak laki-laki gemuk tersenyum padanya. "Tidak, aku senang bekerja sendiri." Ryan menjawab dengan tenang sebelum berjalan tanpa peduli dengan jawaban pihak lain. Kultivasi. Penyamaran Es ada di gerbang kelima dan dia diterima di kelompok manapun. Namun tidak ada yang bertanya kepada para kultivator lemah di bawah gerbang Ki keempat dan mereka semua telah membentuk kelompok kecil mereka. Setelah 1 jam, Es akhirnya keluar dari gerbang kota dan bergerak menuju hutan rawa gelap. Dia tidak langsung menggunakan langkah kilat karena dia bisa merasakan Dominic dan 10 kultivator tahap dasar Ki puncak lainnya mengikuti para peserta dalam bayangan. Namun sebelum ia dapat menemukan tempat untuk mengaktifkan keahliannya, Es merasakan kehadiran yang familiar dari ahli inti sungai Ki itu. Ekspresi Es menegang, kenapa dia tidak tinggal di kota sialan itu saja. Ia mengumpat. Sekarang ia tidak punya pilihan selain bergerak seperti yang lain tanpa menggunakan keahliannya karena tidak ada keahliannya yang dapat mengalahkan seorang kultivator inti sungai Ki yang sebenarnya. Dalam 1 jam saja, para bangsawan itu tidak terlihat karena mereka semua memiliki keahlian tingkat tinggi yang dapat mereka gunakan. Es masih berada di kelompok jarak menengah. Hanya dia yang tahu betapa frustrasinya dia karena dia tidak bisa menggunakan keahliannya dan bahkan harus berpura-pura lambat. Kalau terus begini, semua kadal itu bisa habis. Senyum orang itu tidak normal, kemungkinan besar jumlah targetnya tepat 6.000. Kalau memang begitu maka mereka akan menjadi pertumpahan darah. Es merenung serius. Tebakan Es tepat sasaran karena Dominic dan ahli lain dari lembaga itu mengendalikan jumlah pasti kadal tanduk hantu. Adapun yang lain yang menemukan lebih dari 1 kadal tanduk hantu, mereka sama sekali tidak peduli. Mereka punya alternatif lain untuk mengisi posisi reaming. Karena posisi itu tidak boleh melebihi 6.000 tetapi mereka dapat mengecualikan hutan rawa gelap membentang ribuan mil dan merupakan hutan terbesar di kerajaan regal. Nama rawa gelap berasal dari lingkungannya yang suram dan gelap serta rawa air hitam yang membentang di seluruh hutan dan sangat berbahaya. Banyak binatang iblis beracun berkeliaran di hutan ini, dan tempat ini adalah surga bagi makhluk yang mematikan. Udara di sini sendiri sangat mengancam bagi para kultivator di bawah alam pembangunan fondasi Ki, apalagi manusia. Itulah sebabnya setiap kali seseorang datang ke sini, mereka membeli antitoksin hanya untuk bernapas dengan normal. Namun, pada hari ini, banyak anak muda memasuki hutan berbahaya ini tanpa penawar racun dan mereka harus memburu kadal tanduk hantu yang licik dan sangat beracun. Namun, anak-anak muda ini penuh semangat dan antusiasme karena jika mereka menyelesaikan tugas ini,
mereka dapat memenangkan kekayaan dan kemuliaan. Jadi, bahayanya sepadan. Anak-anak muda ini secara alami adalah peserta ujian tingkat kerajaan Institut Kerajaan Damien. Hampir 120.000 pemuda memasuki hutan rawa gelap tanpa mempedulikan hidup atau mati mereka. Adapun mereka yang berhasil masuk, mereka adalah mereka yang sudah sadar dan takut mati. Mereka semua memiliki basis kultivasi yang lemah di bawah gerbang Ki keempat sehingga menyerah adalah hal yang wajar. Tidak ada yang menghentikan mereka atau menertawakan mereka karena fokus semua orang tertuju pada mereka yang memasuki hutan. Waktunya 2 minggu, cukup untuk tidak mati karena racun di udara hutan. Namun, seiring berjalannya waktu, racun ini akan memengaruhi kemajuan dan penilaian peserta, bahkan mengurangi kemampuan aksi dan reaksi mereka. Hal ini membuat ujian ini semakin mematikan. Hal ini sebagian besar terjadi pada mereka yang datang dari seluruh kerajaan karena mereka tidak pernah memasuki hutan ini seperti anak-anak bangsawan dan pemuda lainnya yang datang ke sini untuk berlatih atau mengumpulkan bahan untuk mencari nafkah. Namun, hal ini tidak menghentikan mereka yang bertekad untuk memenangkan tempat di antara 6.000. S adalah salah satu dari mereka yang tidak pernah memasuki hutan ini atau di lingkungan beracun seperti ini. Namun, hal ini tidak banyak memengaruhinya karena kultivasinya terlalu tinggi dan dia memiliki kekosongan gelap. Semua kekhawatiran ini adalah tentang ahli inti Sungai Qi yang tersembunyi, yang mengikuti mereka ke sini dan terus menggunakan indera bela diri tanpa henti. Sialan, dia menantang menggunakan batu Qi dan beberapa harta karun yang kuat. S mengumpat, dia memasuki hutan rawa gelap hanya 1 jam yang lalu, tetapi dia tidak berani menggunakan keterampilannya yang sebenarnya di hadapan indera bela diri yang penuh kebencian ini. S sekarang seperti orang biasa lainnya dan bergerak dengan kecepatan normal kultivator gerbang Ki kelima. Dia hanya bisa menunggu ahli Ki misterius ini habis karena sangat melelahkan untuk terus menggunakan indera bela diri. Namun, yang membuat S kecewa, indera bela dirinya ini tidak menunjukkan tanda-tanda melemah bahkan setelah 4 jam. S sekarang benar-benar yakin bahwa rekannya itu sangat kaya karena ia membakar sejumlah besar batu Qi hanya untuk menjaga indera bela dirinya tetap aktif. S hampir benar tentang dugaannya mengenai kekayaan dan harta karun Alvin. Pertama, Alvin tidak berencana untuk mengikuti peserta ujian tetapi ketika ia berada di kereta keluarga kerajaan, ia merasakan sesuatu yang sangat aneh. Seolah-olah seseorang sedang melihat kereta yang ia tumpangi. Alvin tidak seperti orang lain yang menganggap itu hanya kebetulan. Perasaan ini datang langsung dari indera bela dirinya yang tajam yang tidak pernah mengecewakannya sebelumnya. Namun ketika ia menyelidiki kerumunan dengan harta karunnya yang kuat, ia tidak menemukan apapun. Namun ia yakin perasaan sedang diselidiki ini datang langsung dari kerumunan anak muda ini. Hal ini membuatnya semakin penasaran karena sepengetahuannya hanya seseorang di alam yang sama yang dapat menipu indera bela dirinya tetapi juga mustahil untuk menemukan orang seperti ini di sini. Jadi, kecurigaannya mengarahkan pikirannya langsung ke pencuri misterius itu. Dia ingin segera menyelidiki kerumunan pemuda karena ini adalah pertama kalinya dia menemukan sesuatu yang tidak beres setelah datang ke sini. Namun, Alvin menahan diri dan menyelidiki semuanya ketika tidak ada seorang pun di sekitar dan tempat itu tentu saja hutan rawa gelap. Di hutan ini, dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan dengan siapapun yang dia temukan mencurigakan. Tidak seorang pun akan pernah tahu tentang itu bahkan saudara perempuannya yang terlalu malas dan meremehkan untuk meninggalkan kota dan datang ke hutan ini bersamanya. Alvin menggunakan harta formasi yang dapat dioperasikan dengan batu Qi tinggi dan dia hanya harus menggunakan akal bela dirinya hingga kapasitas terendah dengan itu. Sekarang, Alvin mengamati area seluas 1000 meter persegi di sekelilingnya dengan harta itu dan dia menutupi setiap peserta. Sejauh ini tidak ada, semoga saja aku tidak salah. Alvin menjilat bibirnya saat dia dengan sabar menunggu dalam bayangan seperti ular. Saat dia merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan seseorang, dia tidak akan ragu untuk bertindak. S berada 500 meter dari jangkauan harta karun Alvin dan dia menjaganya seperti itu karena jika dia bergerak lebih jauh dia tidak akan bisa tahu apakah dia sedang diawasi karena dia tidak tahu jangkauan pasti dari indera bela dirinya. Dan jika dia bergerak sembarangan untuk melewati Alvin, dia mungkin akan memancing kecurigaannya. Sekarang, ini telah berubah menjadi permainan kesabaran, siapapun yang kehabisan lebih dulu akan kalah. Kadal tanduk hantu ditemukan di area tengah hutan dan aku masih di pinggiran hutan.
Aku masih butuh 2 atau 3 hari untuk mencapai area itu dengan kecepatan ini. S bergumam pada dirinya sendiri sambil melihat peta. Meskipun dia kesal karena bergerak seperti ini, bukan berarti dia akan langsung menyerang musuh. Dia hanya harus menunggu orang menyebalkan itu menjadi ceroboh dan sebelum itu dia harus bertindak yang sangat dia kuasai. Beruntungnya tidak ada yang menyerang siapapun untuk saat ini atau aku mungkin akan menunjukkan celah dengan membela diri. S merenung. Dia tahu kedamaian ini tidak akan berlangsung lama dan saat semua orang mencapai tempat perburuan kadal itu, ujian keterampilan yang sebenarnya akan dimulai saat itu. 8 jam berlalu, hampir semua orang beristirahat karena seorang kultivator gerbang ki tidak dapat bergerak lama di lingkungan seperti ini. Namun, jika menyangkut S, itu adalah cerita yang sama sekali berbeda. Tetapi bahkan S harus berpura-pura beristirahat seperti orang lain karena indera bela dirinya tidak akan hilang. Kuharap aku bisa merampok harta orang itu, pikir S dengan getir, tetapi dia bahkan tidak tahu di mana dia berada dan takut menggunakan indera surgawinya. S kini merasa ragu melihat kegigihan ahli misterius itu karena dia menggunakan indera bela dirinya seolah-olah dia tahu S ada di sini dan ini membuat S berpikir dia telah terpeleset di suatu tempat meskipun sudah sangat berhati-hati. Itulah sebabnya dia bahkan tidak menggunakan indera jiwa untuk menyelidiki dari jarak jauh seperti yang selalu dia lakukan. Sekarang, S hanya bisa memikirkan satu cara untuk tidak menarik perhatian pada dirinya sendiri dan itu adalah dengan tetap bersama sekelompok orang. Dengan melakukan ini S bisa mengurangi perhatian pada dirinya sendiri dan dia tidak perlu menggunakan keahliannya lebih sering ketika perburuan yang sebenarnya dimulai. Sekarang, kelompok mana yang harus aku ikuti? S dengan hati-hati menggunakan indera jiwanya untuk memindai area radius 100 meter. S adalah serigala penyendiri dan tidak tahu bagaimana bermain dalam tim tetapi dia selalu siap untuk pengalaman baru. Oh, tanda tangan jiwa yang familiar. S tercengang dan pergi ke arah utara 60 meter dari posisinya. Ada sekelompok 8 pemuda yang sedang beristirahat di bawah pohon coklat. Ada 5 perempuan dan 3 laki-laki di tim ini. Ketika mereka melihat seorang pemuda berpenampilan biasa berjalan ke arah mereka dengan senyum di wajahnya, mereka semua menjadi waspada karena kultivasinya berada di puncak alam gerbang ki. Berhenti, seorang anak laki-laki bertubuh tinggi dan berotot berteriak dan menghentikan pemuda itu dengan ketajaman di matanya. Dia adalah seorang kultivator gerbang ki kelima. Apa urusanmu dengan kami? Dia bertanya dengan dingin. S melihat anak laki-laki bertubuh kekar setinggi 6 kaki itu dengan penuh minat. Dia memiliki wajah di atas rata-rata dengan kulit perunggu. Tombak setinggi 9 kaki ada di tangannya yang kokoh. Dia mengepalkannya seolah-olah dia akan menyerangnya jika dia menemukan sesuatu yang salah. Ryan tersenyum ramah saat dia berkata, "Aku ingin bergabung dengan kelompokmu. Aku ingin tahu apakah kamu punya tempat terbuka untukku." "Tidak, kami tidak membutuhkan siapapun. Silakan pergi," kata anak laki-laki itu tanpa berpikir 2 kali. S tidak merasa aneh dengan penolakan ini karena ia akan melakukan hal yang sama kepada orang asing yang tiba-tiba ingin bergabung dengan kelompoknya. Ryan tidak berkata apa-apa dan hanya mengangguk dengan senyum tipis di wajahnya saat ia berbalik untuk pergi. Namun sebelum berbalik, ia melirik seorang gadis cantik yang duduk di sekitar api unggun. Gadis itu menatapnya dengan mata ingin tahu. Gadis itu adalah gadis yang sama yang membunuh pemilik wajah ini, yang dikenakan ACS tidak menyangka akan bertemu gadis ini begitu cepat setelah memasuki hutan. Alasan pertama dia datang ke pesta ini adalah untuk melihat apakah dia bisa bergabung dengan mereka dan alasan kedua dan utama adalah untuk melihat apakah gadis ini ingat wajah anak laki-laki yang dia bunuh hari itu. Dia tidak ingat. S sangat gembira menyadari gadis itu tidak bereaksi sama sekali. Hari itu juga malam hari jadi sangat normal baginya untuk tidak mengingat wajah itu dengan jelas dan lagi pula siapa yang akan mengingat kenangan buruk tentang sampah, kan? Tunggu, S akan pergi sehingga dia bisa mencari kelompok lain yang bisa dia ikuti ketika sebuah suara lembut menghentikannya. Ryan dengan penasaran menoleh ke arah suara yang tajam ini dan melihat seorang gadis cantik sedang menatapnya dengan senyum menawan. Wajahnya oval dengan dagu yang tajam dan kulit putih. Dia mengenakan rok pendek yang memperlihatkan kakinya yang ramping dan jubah pendek yang memperlihatkan pinggangnya yang kencang. Orang bisa melihat busur panjang tergeletak di pangkuannya dan anak panah terpasang di punggungnya. Dia adalah seorang pemanah. S menatap tanpa ekspresi pada kecantikan yang menggoda ini,
kultivasinya berada di puncak gerbang kelima dan dia mungkin yang terkuat di antara kelompok ini. Karena hanya ada kultivator gerbang kelima termasuk gadis menawan ini, bocah tombak, dan gadis mungil yang tidak menyembunyikan kultivasinya lagi. Kelima lainnya semuanya berada di alam gerbang Ki keempat. Mengapa kamu ingin bergabung dengan kelompok sekarang? Dia bertanya dengan ekspresi menarik di wajahnya. Rian tersenyum tipis sebelum menjawab, karena awalnya aku pikir itu akan mudah sendirian tetapi setelah datang ke sini aku mengerti bahwa aku salah. Hehe, kamu cukup jujur. Baiklah, kamu bisa bergabung dengan timku tetapi jika aku menemukanmu sebagai beban, aku akan menendangmu keluar. Dia tersenyum menggoda dan membiarkan Rian bergabung dengan kelompok. Bocah dengan tombak itu meringis dan berkata, Nona Nola, tolong pertimbangkan kembali. Bagaimana kamu bisa membiarkan seseorang bergabung dengan tim yang datang entah dari mana? Dia merasa tidak puas melihat Nola membiarkan orang asing ini bergabung tanpa berkonsultasi dengan siapapun. Oh, sekarang aku butuh izin dari adik Devan untuk membuat keputusan. Nola menatap Devan dengan dingin. Aku tidak mengatakan itu tapi... Sebelum Devan bisa menyelesaikan kalimatnya, Nola memotongnya dan berbicara dengan dingin. Karena kau menentang keputusanku dengan sangat baik, mari kita pilih itu. Aku tidak ingin ada yang menganggapku sombong seperti para bangsawan busuk itu. Nola menatap semua orang sambil tersenyum. Semua orang, silakan katakan apa yang ada di pikiran kalian dengan bebas. Es di samping memperhatikan ini dengan santai. Dia tidak mengira gadis ini adalah pemimpin kelompok kecil ini dan begitu tegas. Keenam orang itu saling memandang dengan senyum masam. Mereka semua orang asing tetapi semua orang sekarang tahu sikap pemimpin mereka. Aku setuju dengan saudara Devan. Seorang anak laki-laki berwajah garang berbicara saat ini. Aku juga setuju dengan saudara Devan dalam hal ini. Kita tidak bisa membiarkan sembarang orang masuk ke dalam kelompok. Seorang anak laki-laki berwajah lembut berbicara dengan serius. Nola mengerutkan kening tetapi tidak mengatakan apa-apa dan menatap keempat gadis itu dengan penuh harap di matanya yang bulat. Menurutku kita harus membiarkannya tinggal karena dia juga seorang kultivator alam gerbang Ki Puncak dan ini akan memberi kita lebih banyak kesempatan untuk bertarung demi kadal tanduk hantu. Gadis dengan wajah biasa-biasa saja berbicara dengan wajah serius. Nola tersenyum mendengar ini dan mengangguk puas. Ini juga alasan dia ingin membiarkan Rian bergabung dengan tim. Dia bisa bergabung. Seorang gadis kecil berbicara dengan malu-malu sambil melirik semua orang dengan malu-malu. Wajah Devan menegang ketika dia melihat hasil suara imbang, dan dia melihat kedua gadis yang sedang bertengkar itu. Maaf, Kakak Nola, tetapi aku setuju dengan Kakak Devan dalam hal ini. Gadis dengan pedang berkata dengan wajah meminta maaf. Nola tersenyum padanya karena dia tidak menyimpan dendam. Sekarang semua orang menatap gadis mungil itu. Dia adalah anggota terkuat ketiga dan pendapatnya sangat berarti meskipun Devan memiliki 3 suara. Gadis mungil itu menatap Rian yang tidak berbicara selama ini dan hanya melihat tanpa menunjukkan emosi. Mengapa dia terlihat begitu familiar? Pikirnya bingung. Namun, tidak peduli seberapa keras dia memutar otaknya, dia tidak ingat pernah bertemu dengan eksistensi gerbang Ki Puncak seperti anak laki-laki ini. Proses berpikirnya sangat sederhana, dia hanya mengingat orang-orang kuat yang dapat berdiri sejajar dengannya dan semua orang lainnya hanyalah kutu di matanya. Dia telah membunuh banyak orang yang mencari kematian setelah melihat kultivasi penyamarannya dan itulah sebabnya dia tidak mengingat anak laki-laki yang dia bunuh 3 bulan lalu. Aku ingin mengujinya, jika dia dapat menahan satu serangan dariku maka dia dapat bertahan. Dan jika tidak, hihi, katanya dengan suara lembutnya. Aku suka ide adik Lilit. Bagaimana menurutmu, adik Dewan? Nola bertepuk tangan dengan gembira sambil menatap Dewan. Baiklah, Dewan juga tidak merasa ragu karena 2 anggota terkuat telah setuju. Bagaimana menurutmu, aku tidak tahu namamu. Nola menatap Rian sambil tersenyum manis. Namaku Rian dan aku tidak keberatan. Rian mengangkat bahu. Lilith juga tidak menunda dan berdiri dari posisinya. Es menatapnya dengan geli. Dia telah melihat kemampuan gadis kecil ini sekali dan tahu dia sangat ahli dalam serangan fatal. Semua orang bergerak sejauh 20 meter untuk memberi mereka ruang dan menonton dengan wajah serius. Mereka semua melakukan perjalanan selama beberapa waktu dan mereka tahu betapa kuatnya gadis kecil yang tampak lemah ini setelah melihatnya mengalahkan binatang iblis yang setara dengan seorang kultivator gerbang Ki keempat seolah-olah itu bukan apa-apa.
Orang harus tahu bahwa tubuh binatang iblis jauh lebih kuat daripada kultivator manusia. Binatang iblis dari gerbang Ki keempat bahkan dapat mengganggu kultivator gerbang Ki kelima. Namun gadis ini telah membunuhnya dengan satu pukulan. Aku tidak akan menahan diri. Lilith berkata sambil tersenyum tipis, jadi jika kau mati jangan membenciku. Jangan khawatir, aku tidak akan melakukannya. Rian tersenyum tipis. Senyum Lilith menjadi dingin karena dia pikir orang ini meremehkannya. Dia membenci orang-orang yang memandang rendah dirinya dan ini memicu niat membunuhnya. Es merasakan niat membunuh samar dari Lilith tetapi tidak menganggapnya serius. Semua perhatiannya tertuju pada indera bela diri yang tidak akan hilang begitu saja. Lilith akhirnya bergerak dengan kecepatan seperti angin. Dia menggunakan keterampilan gerakan yang merupakan keterampilannya yang paling kuat. Mata semua orang menyipit karena gerakan ini adalah gerakan yang sama persis yang dia gunakan untuk mengalahkan binatang iblis itu dalam sekejap. Es melihat gerakan Lilith dan sedikit terkejut karenanya karena kecepatannya sama dengan langkah diamnya di tingkat penguasaan menengah. Lilith masih tidak melihat Rian bergerak dan senyumnya tidak berubah sedikit pun. Dia mengeluarkan belati bermata dua biru tua sepanjang 8 inci dari ikat pinggangnya. Itu adalah harta karun 3 bintang. Dengan kecepatannya yang cepat dan belati tajam di tangannya, belati itu dapat menembus bahkan jantung kultivasi gerbang Ki kelima puncak dengan mudah. Namun lawannya adalah kultivator yayasan surgawi seperti es. Lilith akhirnya mencapai Rian, dan tanpa ragu-ragu, dia melancarkan pukulan mematikan. Swiss. Belati itu mengeluarkan suara menusuk udara tetapi hanya menembus udara kosong karena Rian telah menghilang sebelum belati itu sempat menyentuh tubuhnya. Bagaimana? Di mana dia? Lilith terkejut melihat Rian menghilang dan melihat sekeliling. Mata Lilith terbuka lebar dan semua orang memperhatikan pertukaran gerakannya. Mereka semua melihat Rian berdiri 1 meter di belakang Lilith dengan senyum tipis di wajahnya. Tidak ada yang melihatnya bergerak, dia menghilang begitu saja dan muncul di belakang Lilith seperti hantu. Es telah menggunakan langkah diam untuk menghindari serangan Lilith dan menyelinap di belakangnya. Gadis ini jago menggunakan belatinya, tetapi dia tidak bisa memaksanya untuk menggunakan kemampuannya yang sebenarnya. Dari awal hingga akhir, dia mengamati indera bela dirinya untuk melihat apakah dia bisa menarik perhatian pada dirinya sendiri dengan menggunakan langkah diam. Oh, hanya sedikit tersentak. Aku bisa menggunakan langkah diamku hingga 50% karena tidak dianggap mencurigakan. Es mendesah lega dan mengalihkan kesadarannya dari manik tak terlihat di penyimpanan pencurinya. Dia siap menggunakan manik ini untuk menyembunyikan kehadirannya kapan saja jika dia mendeteksi sesuatu yang salah. Bagaimana kau melakukannya? Es akhirnya mengalihkan perhatiannya ke arah Lilith yang kebingungan dan yang lainnya yang menatapnya dengan tercengang. Aku hanya lebih kuat darimu. Rian mengusap dagunya sambil berbicara dengan wajah serius. Wajah imut Lilith memerah mendengar jawaban yang tidak masuk akal ini, tetapi dia tidak membalas atau mengucapkan sepatah kata pun. Karena dia berkata dia hanya akan menggunakan satu serangan dan Rian mengalahkannya dengan adil, dia tidak menyerang lagi, meskipun dia frustrasi. Selamat datang di tim. Nola berbicara saat ini sambil matanya berbinar karena kegembiraan. Dia senang memiliki seseorang dengan keterampilan bergerak yang bahkan lebih kuat dari Lilith. Semua orang tersadar dari kebingungan mereka setelah mendengar suara antusias Nola. Tidak ada yang keberatan saat ini dan semua orang menyambut Rian dengan senyum lebar di wajah mereka. Dewan juga menyambut Rian tetapi senyumnya dipaksakan karena dia tidak punya alasan untuk menolak lagi. Bahkan dia harus mengakui bahwa keterampilan gerakan Rian adalah satu-satunya yang berharga dalam tim dan dia tidak bisa melawannya. Aku akan berada di bawah pengawasan kalian semua. Rian berseri-seri sambil mengangguk ke arah semua orang. Kekhawatiran Es yang sebenarnya adalah ahli yang tersembunyi saat ini dan tim baru ini hanyalah kamuflase sehingga dia tidak bisa terlihat begitu kentara saat menggunakan keterampilannya yang luar biasa. Adik Rian, dari mana asalmu? Nola bertanya dengan penuh minat. Semua orang sedang beristirahat saat ini setelah Rian bergabung dengan kelompok itu. Es dengan tenang memberitahu mereka apa yang dia katakan di gerbang kota regal dan mengatakan bahwa dia adalah seorang yatim piatu yang ingin mencapai sesuatu dalam hidupnya dan ujian institut adalah hal yang dia butuhkan. Setelah mendengar ambisi Rian, semua orang juga terbuka kepadanya dan berbicara tentang impian mereka juga. Es tidak bisa menahan perasaan sedikit mengharukan melihat semua orang tersenyum dan berbicara satu sama lain dengan gembira.
Interaksi terakhirnya dengan seseorang seperti ini adalah dengan Bill di Luminous City. Menjadi bodoh adalah sebuah berkah tersendiri, pikir S dengan senyum aneh di wajahnya. Menurut pendapatnya, kelompok ini penuh dengan ambisi dan mimpi yang sama sekali tidak menyadari bahaya yang mengintai di balik bayang-bayang. Bagaimanapun, setiap dari mereka memiliki keluarga untuk kembali. Mereka tidak seperti dia yang tidak memiliki rumah atau seseorang yang menunggunya kecuali Alina yang keberadaannya tidak diketahui dan mungkin jutaan mil jauhnya. Tetapi S tidak lupa bahwa dia masih memiliki seseorang bersamanya dan dia selalu bepergian bersamanya. Meskipun dia disegel dalam kepompong hitam dan merah di ruang pencuri yang masih hidup, dia akan selalu bersamanya apapun yang terjadi. Setelah beristirahat selama 2 jam lagi, kelompok yang terdiri dari 9 orang itu bergerak lagi. Mereka tidak menunggu malam berlalu karena semua orang berusaha mencapai kelompok pemburu kadal tanduk hantu sesegera mungkin. Tentu saja, S sekarang menjadi salah satu dari mereka dan dia bergerak di belakang dan tugasnya adalah melindungi semua orang. Awalnya, Dewan merasa keberatan dengan keputusan Nola yang membiarkan Ryan begitu ceroboh dalam posisi seperti itu, tetapi Nola bersikeras dan yang lainnya juga menyetujuinya. Dewan merasa sangat tidak berdaya dan akhirnya setuju dengan keputusan ini, tetapi dia bergerak bersama Ryan untuk memastikan dia tidak akan mempermainkannya. S sepenuhnya memahami kewaspadaan Dewan terhadapnya dan dia juga tidak sepenuhnya mempercayainya. Namun S memiliki keraguan terhadap 2 orang dalam kelompok ini setelah berinteraksi dengan mereka dan Dewan bukan salah satunya. Mereka semua melakukan perjalanan selama 6 jam dan membunuh banyak binatang iblis beracun di jalan mereka. Binatang iblis itu tidak terlalu kuat, tetapi mereka beracun terlepas dari basis kultivasi mereka. S juga melihat wajah kelima rekan setim gerbang Ki keempat itu membiru, dan ini adalah tanda menghirup udara hutan ini dan melakukan perjalanan di tepi rawa air gelap. Mereka juga bertemu dengan beberapa kelompok lain seperti mereka tetapi tidak ada yang bertarung karena semua orang mengumpulkan ki mereka untuk target dan pertarungan hanya akan dimulai setelah mereka mencapai area tengah hutan rawa gelap. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah para bangsawan ibu kota kerajaan tidak terlihat dimanapun terutama kelompok keluarga kerajaan yang berjumlah 20 orang. Seolah-olah mereka melakukan perjalanan tanpa istirahat. Tetapi tidak ada yang punya waktu untuk merenungkan mereka karena semua orang sibuk berurusan dengan lingkungan beracun ini. Tidakkah menurutmu tempat ini terlalu berbahaya bagi anak-anak muda ini? Suara seorang pria terdengar di suatu tempat di hutan. Jika mereka tidak bisa menelan racun sebanyak ini dan bertahan hidup, maka mereka akan dibunuh oleh para peserta kerajaan kelas 2 di ujian kedua. Lagi pula, ujian ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan 10 kerajaan teratas. Sebuah suara yang tidak berpribadi mengejek saat ini. Petik 2. Dia benar. Ujian ini untuk kebaikan mereka atau mereka semua akan terbunuh dalam ujian tingkat kerajaan dan menjadi batu loncatan bagi yang lain. Suara manis lainnya terdengar. Hahaha, apakah kalian semua benar-benar berpikir mereka bisa lulus ujian kedua atau bahkan bertahan hidup? Hampir selama 400 tahun, tidak ada yang pernah memenangkan kursi dari kerajaan kelas 3. Lagi pula, ujian kedua kali ini sangat menarik, akan ada banyak penonton yang menyaksikan semut-semut itu dihancurkan. Tawa menghina seorang pria terdengar. Tidak ada yang menegurnya seolah-olah dia mengatakan yang sebenarnya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 2 hari berlalu dengan sangat cepat. Hampir setiap peserta telah mencapai area tengah hutan rawa yang gelap. Namun, wajah semua orang memiliki rona kebiruan seolah-olah mereka semua sakit. Anak-anak muda itu akhirnya mengerti betapa sulitnya ujian ini sebenarnya dan ini baru hari ketiga dari 14. Sekarang, di benak setiap orang hanya ada satu pikiran, yaitu menemukan kadal tanduk hantu secepat mungkin dan meninggalkan tempat terkutuk ini. Kondisi tim S juga sama. Wajah 5 rekan tim terlemah pucat kebiruan dan 3 yang terkuat agak lebih baik daripada yang lain kecuali Ryan. Wajah Ryan masih sama seperti 2 hari yang lalu. Seolah-olah lingkungan ini tidak memengaruhinya sedikit pun. Meskipun, itu adalah hal yang baik tetapi tidak pada saat ini karena naluri bela diri Alvin masih ada dan jika dia memperhatikan kondisi khusus S, dia mungkin akan berlari mengejarnya kapan saja. S hampir menangis karena hal ini. Ia tidak pernah menyangka kekebalan tubuhnya yang luar biasa akan membuatnya berada dalam masalah yang mengancam jiwa. Ia bahkan bertanya kepada sistem apakah topeng ini dapat mengubah warna kulit. Tetapi ia kecewa karena tidak ada.
Es hanya mengumpat sistem setelah mengetahui kelemahan ini dan sistem mengabaikannya seperti biasa. Pada akhirnya, es menyelam ke rawa hitam atas nama, ia melihat Phantom Horn Lizard dan menjadi hitam seluruhnya karena tanah. Rekan satu timnya sangat gembira saat mendengarnya, tetapi segera mereka menyadari bahwa itu hanya alarm palsu dan menatap Ryan yang kotor dengan simpati di mata mereka. Semua orang mengira ia menjadi gila karena racun dan menanyainya sehingga mereka dapat menguji seberapa warasnya ia. Es tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis melihat ekspresi simpatik semua orang, tetapi tindakannya memang bodoh, jadi ia hanya dapat memastikan kepada mereka bahwa ia waras setelah menjawab pertanyaan aneh mereka. Namun, apapun yang terjadi, ia tidak menyesali tindakannya karena sekarang tidak ada yang dapat melihat kulitnya dengan jelas dan menemukan kemampuan ketahanan racunnya yang tidak biasa. Setelah insiden kecil ini, mereka semua mencari kadal tanduk hantu karena hidup mereka bergantung padanya. Ikuti aku tahu di mana kita bisa menemukan kadal itu. Anak laki-laki dengan wajah lembut itu berbicara saat ini. Namanya Crosby, dan dia adalah orang biasa dari ibu kota kerajaan. Nola dan semua orang menatap Crosby dengan keraguan yang jelas di mata mereka. Crosby tersenyum kecut melihat semua orang bertanya-tanya dan berkata, "Aku seorang pemburu binatang buas dan datang ke hutan ini berkali-kali untuk berburu dan mengumpulkan bahan-bahan binatang buas. Aku harus mengakui bahwa aku belum pernah menyelam sedalam ini di hutan sebelumnya, tetapi aku pernah mendengar seorang pemburu senior berbicara tentang tempat ini yang memburu sekelompok kadal tanduk hantu. Jika aku ingat dengan benar, maka kita tidak jauh dari sana." Mata Es menyipit mendengar ini, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya menatap Nola seperti orang lain. Dia adalah pemimpin kelompok ini dan dia memiliki keputusan akhir. Kurasa kita harus mencobanya. Jauh lebih baik daripada berkeliaran tanpa tujuan. Dewan berbicara saat ini untuk mendukung Crosby. Dia sangat bersahabat dengan Crosby. Nola memukul-mukul sebentar dan menatap Lilith yang selalu murung sejak dia kalah dalam pertukarannya dengan Ryan. Lilith mengangguk ke arah Crosby, dia jelas setuju dengan alasan Dewan. Nola kemudian menatap Ryan. Dia juga mempercayai anggota baru ini karena dia tidak membiarkan binatang iblis melewatinya selama 2 hari ini dan dia juga sangat rendah hati. Ryan hanya mengangkat bahu dan menyerahkannya pada Nola. "Baiklah, kita akan mengikuti Little Brother Crosby mulai sekarang. Kita sudah jauh tertinggal dari para bangsawan busuk itu." Nola akhirnya setuju dengan Crosby karena ini juga pertama kalinya dia datang ke ibu kota dan hutan ini. Crosby tersenyum lembut melihat semua orang akan mengikutinya. "Aku tidak akan mengecewakan kalian semua." Dia memimpin dan mulai bergerak di jalan berlumpur di antara akar-akar pohon tinggi yang suram itu. Dari gerakan Crosby, sepertinya ini bukan pertama kalinya dia di sini seolah-olah dia mengenal hutan itu dengan sangat baik. Tidak ada yang memperhatikan detail ini karena racun mengaburkan penilaian mereka. Baiklah, semuanya kecuali Aceh kelompok S yang beranggotakan 9 orang mengikuti Crosby selama setengah jam. Saat mereka semua bergerak di rute ini, kelembapan udara meningkat. Awan tebal terlihat di langit. Akan turun hujan lebat. Gadis dengan pedang itu berkata sambil mengerutkan kening. Namanya Pearl, dia adalah putri bangsawan rendahan dan berasal dari Provinsi Ale. Baguslah kalau hujannya deras karena akan membersihkan udara sialan ini. Anak laki-laki berwajah kejam itu berteriak. Namanya Ramiro, dan dia adalah rakyat jelata dari Provinsi Fin. Tidak bagus sama sekali. Hujan akan membuat kita lebih sulit bergerak dan banyak binatang iblis beracun dapat dengan mudah menyelinap ke arah kita dengan semua air yang menghalangi. Kudengar rawa air hitam dapat dengan mudah membanjiri area tengah hutan saat hujan deras. Kita tidak ingin menjadi rawa seperti itu. Lilith berbicara dengan serius saat ini. Semua orang berekspresi kaku mendengar ini karena Lilith mengatakan hal yang sudah jelas dan mereka semua mempercepat gerakan mereka. Di sisi lain, Es sangat gembira dan sangat berharap hujan lebat karena hujan dapat sedikit menghalangi indera bela dirinya. Air akan menciptakan riak-riak kecil di ki atmosfer ini yang sudah penuh dengan ki elemen air. Ini akan memberi Es kesempatan untuk menggunakan kemampuannya dengan bebas. Sekarang dia hanya perlu menunggu hujan mulai turun. Kita sampai. Suara Crosby yang bersemangat terdengar setelah setengah jam. Semua orang melihat ke area itu dan tercengang karena ada banyak pohon ungu setinggi 50 meter dengan daun ungu seperti jarum yang panjangnya 1 meter. Mata Es menyipit karena dia tidak seperti yang lain yang melihat dengan mata telanjang, dia mengamati dengan indera jiwa.
Dia menemukan banyak serangga iblis kecil di pohon-pohon itu. Ini mungkin tempat berburu kadal tanduk hantu. Karena panjangnya 2 kaki dan suka memangsa binatang iblis kecil. Es berpikir dengan gembira, jika aku bisa mendapatkannya, aku tidak perlu selalu gelisah dan aku bisa meninggalkan tempat ini untuk selamanya. Semua orang harap berhati-hati karena pohon-pohon itu sangat beracun dan jika daun-daun seperti jarum atau kulit pohon itu sendiri membuatmu takut, kamu akan mati dalam 2 jam. Crosby memperingatkan semua orang dengan muram. Kegembiraan semua orang mereda saat mereka mendengar peringatan Crosby. Mereka menjaga jalan dengan lebih hati-hati dalam kewaspadaan tinggi sekarang. Begitu saja, mereka menghilang ke dalam hutan pohon-pohon beracun itu, dan 1 jam berlalu, tetapi mereka tidak menemukan jejak kadal tanduk hantu. Namun, kulit semua orang menjadi biru pucat karena udara di daerah ini jauh lebih beracun daripada udara luar. Aku pikir, kita harus meninggalkan tempat ini. Gadis kecil pemalu itu berbicara dengan suara seperti nyamuk saat ini. Namanya Natalia dan dia adalah rakyat jelata di ibu kota. Kepribadian Natalia pemalu dan dia berbicara sangat sedikit dan hanya mendengarkan orang lain seperti anak kecil yang patuh. Dia adalah yang termuda dalam kelompok itu, baru berusia 13 tahun. Meskipun suara Natalia tidak keras, tetapi semua orang mendengarnya karena mereka semua adalah kultivator. Aku setuju dengan Natalia kecil. Gadis dengan wajah biasa-biasa saja. Itu langsung setuju dengan Natalia. Namanya Ashley, dan dia adalah orang biasa dari Provinsi Ale. Kita tidak bisa menyerah begitu saja setelah sampai sejauh ini. Ramiro langsung membalas dengan wajah marah. Natalia kecil ketakutan dan segera bersembunyi di belakang Ashley. Hei, kamu tidak bisa membawanya seperti ini. Nola menegur Ramiro dan berkata, aku tahu bagaimana perasaanmu, tetapi kita tidak bisa tinggal di sini terlalu lama atau kita akan mati sebelum bisa menemukan kadal sialan itu. Tetapi pemimpin, kita tidak bisa begitu saja kembali setelah kita sampai sejauh ini dan target kita mungkin sudah dekat. Kata Crosby serius. Dia tidak mau pergi. Dia ada benarnya. Dewan mengangguk dengan wajah muram. Oh, sepertinya kau tidak menghargai hidupmu. Lilith berbicara dengan nada mengejek saat ini. Lihatlah wajahmu, pucat sekali jika kau masuk terlalu dalam. Kau mungkin akan mati dalam 3 jam lagi dan mereka yang lebih lemah darimu juga tidak punya banyak waktu. Sekarang putuskan apakah hidupmu lebih penting atau kompetisi ini. Dewan akhirnya melihat tangannya dengan saksama dan terkejut setelah melihat kulitnya yang biru dengan titik-titik hitam kecil di atasnya. Kita pergi, kata Nola dengan tegas setelah menyadari kulitnya yang indah berubah menjadi biru yang mengerikan dan berputar-putar. Hah, mereka akhirnya tidak tahan lagi. Pada saat ini suara menghina seorang pria bergema dari bayang-bayang pepohonan. Wajah Nola dan semua orang jatuh setelah mendengar suara ini. Siapa kau? Tunjukkan dirimu, pengecut. Ramiro berteriak dengan marah. Oh, yang ini masih hidup. Sebuah suara manis mengejek saat ini dari arah yang berlawanan dengan suara pria itu. Kita telah dikepung. Ryan berkata dengan tenang saat ini, dialah satu-satunya yang tidak terkejut dengan penyergapan mendadak ini. S sudah lama merasakan kelompok tersembunyi ini setelah mereka memasuki bagian ini tetapi tidak menunjukkannya karena akan terlihat mencurigakan. Lagi pula, orang biasa seperti dia tidak dapat merasakan kehadiran seseorang dari jarak 20 meter darinya dengan cara biasa. Jadi, dia hanya bisa menunggu dan melihat bagaimana hal ini akan terjadi sambil melihat langit. Jatuh saja, pikir S dengan getir. Tolong, kami tidak ingin bertarung. Biarkan kami lewat saja, kata Nola dengan serius. Dia tidak mengenal siapapun yang sedang dalam kondisi bertarung habis-habisan karena jika mereka membuang lebih banyak ki, racun akan menembus pertahanan mereka dan memasuki bagian dalam tubuh mereka. Dan ketika itu terjadi, semuanya akan berakhir. Hehe, kau tidak ingin bertarung, katamu. Kemungkinan besar kau tidak bisa bertarung. Pada saat ini seorang anak laki-laki kurus tinggi berjalan keluar dari bayangan pohon dengan senyum mengejek di wajahnya. Setelah itu, 11 anak muda lainnya berjalan keluar dari tempat persembunyian mereka. Kelompok baru ini mengenakan jubah mewah dan bagian yang paling mengejutkan tentang mereka adalah kulit mereka baik-baik saja tanpa jejak racun. Kau bagaimana kau baik-baik saja? Dewan terkejut. Hehe, orang biasa yang kotor sepertimu tidak berhak tahu. Anak laki-laki kurus itu berkata dengan nada meremehkan. Wajah Dewan berubah tidak sedap dipandang mendengar jawaban ini.
Dia membenci para bangsawan ini karena ego dan sikap sombong mereka. Nola dan ekspresi lainnya juga tidak bagus. Pada saat ini di mata semua orang yang membingungkan dan mengejutkan, Crosby bergerak menuju kelompok bangsawan dengan senyum miring di wajahnya. Tuan-tuan, saya telah melakukan apa yang Anda minta. Sekarang bisakah Anda memberi saya obatnya? Saya hampir kehabisan Ki. Crosby berkata sambil berlutut di depan bocah kurus itu. Kakak Crosby, kamu. Wajah Dewan berubah. Pucat pasti melihat orang yang dianggap teman berubah menjadi pengkhianat dalam sekejap. Anggota kelompok yang tersisa juga menunjukkan ekspresi yang sama seperti Dewan, kecuali Ryan. Tahu orang ini tidak baik sejak awal ketika dia berbohong tentang latar belakangnya dan memikat semua orang ke hutan ini. Tapi dia tidak menunjukkannya karena alasan yang jelas. Dia merasa kasihan pada Dewan yang malang, dia selalu waspada terhadapnya tetapi tidak pernah mencurigai orang terdekat, yang selama ini menarik rantainya. Kau, bajingan pengkhianat, kau menjual kami ke sungai. Ramiro mengepalkan kedua kapak di tangannya saat api kebencian menyala dalam di matanya. Dia ingin menyerang Crosby tetapi Nola menghentikannya dan dengan kaku berkata, kau akan mati. Hehe, dengarkan pelacur ini. Dia mengatakan yang sebenarnya dalam kondisi ini aku bisa menghindar dan kau akan tidak berdaya setelah kimu habis. Pada saat ini, bocah besar itu mengejek sambil melotot ke wajah biru pucat Romero. Nola menunjukkan niat membunuh mendengar bocah itu memanggilnya pelacur tetapi tidak menyerang. Namun, tombak bergerak dengan kecepatan kilat pada saat ini tanpa peringatan dan targetnya tidak lain adalah kepala Crosby yang berlutut. Penyerang ini tidak lain adalah Dewan yang dibutakan oleh amarah dan hanya ingin membunuh pengkhianat ini. Tidak, Nola akhirnya melihat Dewan bergerak tanpa peduli dengan konsekuensinya tetapi sudah terlambat untuk menghentikannya. Crosby juga melihat Dewan datang dan mencibir saat dia melihat bocah kurus itu tanpa bergerak dari posisinya. Dia tidak punya niat untuk menghindar. Bocah kurus itu mencibir dan menyapu lengan bajunya dengan acuh tak acuh. Sebuah penghalang putih tiba-tiba muncul di antara ujung tombak Dewan dan kepala Crosby. Klang! Suara logam terdengar ketika ujung tombak menyentuh penghalang cahaya dan Dewan terlempar ke belakang karena gelombang kejut yang diciptakan oleh tabrakan ini. Wajah Dewan pucat pasi saat dia berjuang untuk berdiri dan tiba-tiba memuntahkan seteguk darah. Matanya hampir lesu. Mata es mengerut setelah melihat penghalang cahaya ini dan dengan serius berpikir, harta karun penghalang susunan. Pengetahuannya tentang rune tidak begitu dangkal lagi, dan dia langsung menemukan sifat penghalang cahaya itu. Es tidak menggunakan mata rahasianya karena dia tidak ingin mengaktifkan ki jiwa cahaya dan menyebabkan riak jiwa yang tidak biasa di udara. Tapi dia bisa tahu karena bocah itu tidak bisa mengendalikan penghalang formasi dengan kultivasi gerbang ki kelimanya, dan selain itu formasi tidak bisa dibeli di pasar seperti permen. Dewan berdebar-debar hebat sambil berusaha tetap sadar, tetapi kebencian di matanya tidak sedikit pun memudar. Apakah kamu baik-baik saja? Dewan merasakan dua tangan kokoh menopangnya dan membantunya berdiri. Dia dengan lemah menoleh ke samping dan melihat Ryanlah yang menopangnya. Dewan merasa bersalah, dia tidak pernah mempercayai Ryan sedetik pun tetapi pada akhirnya, orang yang paling dia percayailah yang menusuknya dari belakang, dan sekarang orang yang paling tidak dia percayai membantunya. Dewan mengangguk lemah. Pada Ryan sebagai tanda setuju. Oh, kamu bertabrakan langsung dengan perisai emasku dan hanya menyemburkan sedikit darah. Harus kukatakan, aku terkesan. Bocah kurus itu berkata dengan sarkasme. Dewan menatap bocah ini dengan niat membunuh yang nyata tetapi dia tidak berdaya untuk melakukan apapun. Apa yang kamu inginkan dari kami? Nola bertanya dengan muram. Kamu akan segera tahu. Anak laki-laki kurus itu berkata sambil memperlihatkan gigi putihnya, Saudara Frank dan Saudara Kalen, aku harus merepotkan kalian berdua untuk mengawal mereka ke Duke Muda. Aku harus kembali karena lebih banyak. Antekku datang dengan lebih banyak umpan hidup. Hahaha, jangan khawatir Saudara Finn, kami akan menangani pengiriman ini dengan sempurna. Seorang pemuda tampan tinggi dengan rambut panjang berjalan maju, dengan senyum lebar di wajahnya. Itu adalah Frank. Mengikuti Frank adalah seorang pemuda berotot, dia adalah Kalen. Aku tidak mengharapkan yang kurang darimu, Saudara Frank. Finn tersenyum sambil mengangguk pada mereka. Frank mengalihkan perhatiannya ke kelompok S yang beranggotakan 8 orang dan senyum hangatnya berubah dingin. S mengerutkan kening ketika dia mendengar umpan hidup tetapi dia masih tidak bisa berbuat apa-apa. Apa sebenarnya yang direncanakan para bangsawan ini?
Dia ingin melihat apa sebenarnya ini. Sekarang teman-teman kecilku ikuti aku dan jangan mencoba memainkan trik apapun atau saudara kalian di sini akan memotong lenganmu sebagai hukuman. Frank terkekeh dingin. Ekspresi kelompok es pucat, tetapi mereka tidak punya pilihan karena Frank dan Kalen adalah kultivator gerbang Ki kelima puncak dan mereka tidak dalam kondisi untuk bertarung saat mereka baik-baik saja. Lakukan saja apa yang dia katakan dan kau akan baik-baik saja, kami tidak menginginkan nyawamu, Kalen berbicara tanpa ekspresi saat ini. Tidak seperti kami punya pilihan. Nola tersenyum pahit dan dengan tak berdaya setuju untuk mengikuti mereka berdua dan begitu juga yang lainnya. Hei, pria yang berlutut, kenapa kau tidak bergerak? Frank dengan kesal menatap Crosby yang dengan geli memperhatikan wajah-wajah jelek mantan rekan setimnya. Wajah Crosby berubah pucat pasi saat dia menatap Finn seketika. Finn terkekeh dingin, kau dengar orang itu, ikuti mereka, kau juga umpan hidup. Aku tidak menyelamatkanmu dengan sia-sia, anggap saja aku membalas budi. Petik 2, Tuhanku, kumohon jangan lakukan ini. Aku selalu setia padamu. Crosby langsung memohon, jangan main-main atau kau tidak mau tanganmu. Frank berkata dengan dingin. Crosby gemetar dan cepat-cepat bergabung dengan mantan timnya lagi dengan wajah jelek setelah mendengar Frank karena dia tahu orang ini akan melakukan apa yang dia katakan. Finn bahkan tidak bergeming melihat ekspresi memohon Crosby dan berkata sebelum pergi sambil melambaikan tangannya, aku akan menyerahkan semuanya pada saudara Frank. Pergilah dengan tenang. Frank terkekeh. Nola dan yang lainnya menatap Crosby dengan mata penuh kebencian dan niat membunuh. Kau menuai apa yang kau tabur, ya. Lilith berkata dengan dingin dengan niat membunuh. Kalau saja Nola tidak mencengkeram tangannya, dia ingin sekali menusuk bajingan pengkhianat ini. Wajah Crosby seolah-olah dia akan menangis kapan saja, dia hanya terlempar ke dalam kawanan singa yang terluka sekarang. Jadi, dia dengan cepat mengubah posisinya dan mulai berjalan lebih dekat dengan Kalen. Frank memimpin jalan dan membuat Nola dan 8 lainnya cemas karena mereka bergerak jauh di dalam hutan beracun ini lagi. Yang mulia, kita akan mati dalam 2 jam jika terus bergerak di hutan ini. Kata Crosby dengan nada memohon. Diam. Semakin banyak racun yang ditampung anak buahmu, semakin baik. Frank mengerutkan bibirnya. Bisakah Anda memberitahu kami apa umpan hidup ini? Ryan bertanya dengan tenang saat ini. Frank dengan tenang melirik wajah Ryan yang kotor dan berkata, jelek sekali, Anda tampak cukup tenang dari yang lain, mengapa begitu? Kepanikan akan membuat proses keracunan menjadi lebih cepat dan lagi pula, saya tidak bisa lari dari Anda. Ryan menjawab dengan acuh tak acuh. Frank tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik lagi ke mata Ryan yang tenang dan sedikit terkejut olehnya. Dia tidak menemukan sedikit pun rasa takut di dalamnya. Semua orang dalam kelompok itu juga tercengang mendengar kata-kata Ryan dan dengan cepat mencoba menenangkan diri. Hahaha, menarik, sangat menarik. Anda tahu, saya menyukai Anda. Bagaimana kalau Anda berjanji setia kepada saya dan saya akan membiarkan Anda hidup? Frank berkata sambil tersenyum. Kalen mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, hentikan omong kosongmu, atau saya harus melaporkan ini kepada Duke Muda. Cek, kau tidak menyenangkan, saudara Kalen. Frank terkekeh sambil menatap Kalen dengan muram. Maaf, jelek, sepertinya keberuntunganmu tidak begitu baik, kata Frank sambil mengangkat bahu. Ceritakan padaku tentang itu. Tersenyum pahit. Karena aku menyukaimu, biar aku ceritakan tentang umpan hidup, kata Frank dengan acuh tak acuh. Telinga semua orang menegang saat mereka semua mendengarkan dengan sangat saksama dan Kalen juga tidak menghentikan Frank kali ini. Seperti yang bisa kau lihat, kalian semua adalah umpan hidup bagi belalang tanah haus darah karena ia menyukai darah manusia yang beracun. Kata Frank, kamu tidak sedang membicarakan serangga yang memakan darah dan meletakkan telurnya di aliran darah targetnya. Pearl tiba-tiba bertanya karena wajahnya sangat pucat. Oh, cewek kecil ini tahu apa yang harus dilakukan. Ya, memang benar dialah satu-satunya belalang sembah haus darah. Frank terkekeh dingin. Wajah semua orang menjadi sangat gelap. Kenapa belalang sembah haus darah? Ryan bertanya lagi dengan tenang. Hehe, itu adalah makanan favorit kadal tanduk hantu. Kadal sialan itu terlalu sulit ditemukan tetapi tidak dapat menahan godaan belalang sembah haus darah. Kata Frank. Akhirnya mengerti rencana para bangsawan ini. Hah, kalian sudah mengetahuinya, kan? Frank tersenyum pada Ryan yang secara alami menatapnya.
Ya, kalian tahu tentang ujian ini sebelumnya atau kalian tidak dapat merencanakan strategi semacam ini pada saat-saat tertentu. Karena kalian tahu tentang ini sebelumnya, kalian semua menyebarkan antek-antek kalian dalam kelompok yang berbeda sehingga mereka dapat memancing umpan hidup ke sini untuk kalian. Pada akhirnya, kalian semua adalah makelar yang dibayar untuk membawa kita ke para bangsawan yang lebih tinggi itu. Ryan berkata dengan dingin. Frank menatap Ryan dalam-dalam dan begitu pula Kalen. Mereka harus mengakui bahwa pikiran orang ini terlalu tajam untuk kebaikannya. Karena dia hampir menebak seluruh kebenaran dengan sedikit informasi. Nola dan yang lainnya juga tercengang setelah mendengar dugaan mengejutkan Ryan. Hahaha, aku harus mengakuinya, tapi kau memang hebat dan aku ingin memberimu barang budak. Ya, seseorang telah membocorkan informasi tentang ujian ini dan kita memanfaatkannya untuk keuntungan kita. Frank tertawa terbahak-bahak. Begitulah persaingan yang adil. Ryan mengerutkan bibirnya dan tersenyum pahit. Ekspresi Nola dan yang lainnya menegang mendengar ini. Temanku yang jelek, percayalah padaku, jika kau memiliki harga yang tepat untuk membayar, kau dapat membeli apapun di dunia ini. Frank berkata dengan acuh tak acuh. Tidak bisa tidak setuju dengan Frank dalam hal ini. Cukup atau kau akan tahu akibatnya. Kalen mengerutkan bibirnya dan dengan kaku memperingatkan Frank. Kau tidak menyenangkan, saudara Kalen. Baiklah, jangan bicara lagi, semuanya. Frank terkekeh. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Jauh di dalam hutan rawa yang gelap, Alvin sedang duduk bersila di pohon yang tinggi sementara matanya terpejam. Dia telah mengamati para peserta selama 3 hari sekarang dengan indera bela dirinya. Indera bela diri sangat berbeda dengan indera jiwa. Indera jiwa dapat merasakan emosi jiwa dan fluktuasi ki jiwa, sedangkan indera bela diri dapat mendeteksi aktivitas fisik, fluktuasi ki bela diri, dan juga dapat membentuk proyeksi ki ke makhluk hidup. Sederhananya, selama Anda masih hidup dan memiliki ki apapun di tubuh Anda tidak dapat bersembunyi dari indera bela diri. Meskipun proyeksi ki ini sangat samar di alam inti sungai ki, itu sudah cukup untuk menemukan musuh yang tersembunyi. Kedua indera memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, ternyata surga tidak membuat semua orang sempurna. Terlebih lagi, seseorang dapat memperkuat kedua indera jika mereka memiliki harta yang tepat, tetapi harta ini sangat langka dan sedikit perajin tahu cara menempa mereka dan bahan-bahan mereka cukup langka di dataran rendah. Tetapi harta jenis ini hanya dapat diselesaikan setelah seorang perajin rune membuat beberapa simbol rune khusus pada mereka. Itulah sebabnya mereka sangat langka. Alvin juga memiliki salah satu harta langka ini dan itulah sebabnya dia dapat memperluas indera bela dirinya dari 100 meter menjadi 1000 meter dan bahkan menggunakan batu ki untuk membuatnya tetap aktif. Namun, bahkan dia memiliki batasnya dan dia mencapainya dengan cepat karena indera bela diri juga sangat membebani jiwanya, seperti indera jiwa yang dapat memengaruhi fisik. Akan segera turun hujan dan aku butuh 12 jam untuk pulih sebelum aku dapat menggunakan indera bela diriku lagi. Aku harus menyelidiki kelima itu untuk sementara waktu. Alvin berpikir dan senyum muram muncul di wajahnya. Rombongan es berhenti setelah 1 jam ketika mereka mencapai semacam tempat perkemahan. Semua orang tercengang melihat seseorang berkemah di hutan beracun ini. Pemandangan ini tidak mengejutkan Frank dan Kalen dan dengan santai bergerak menuju api unggun besar tempat 5 anak muda duduk. 2 orang duduk di sofa emas sementara 3 lainnya tergeletak di tanah dan ketika mereka merasakan kehadiran rombongan es, mereka berbalik tanpa rasa takut seolah-olah mereka tahu siapa yang datang. Frank tersenyum patuh dan segera berkata, "Adipati muda, aku membelikanmu umpan hidup terakhir." Pada saat ini seorang anak laki-laki yang sangat tampan dengan rambut perak tersenyum lembut mendengar kata-kata Frank. Dia sedang berbaring di sofa emas sementara kepalanya bersandar di pangkuan seorang wanita cantik yang memikat. "Enyahlah sekarang dan katakan pada Marques muda aku akan mengingat kebaikannya." Anak laki-laki berambut perak itu berkata dengan acuh tak acuh tanpa sedikit pun keraguan seolah-olah dia tidak peduli dengan Frank atau Kalen. Matanya tertuju pada umpan hidup baru. "Ya, seperti perintah Adipati muda. Aku akan memberitahu Marques muda." Frank tidak berani menunjukkan ketidakpuasan dan segera melihat ke arah kelompok es. "Jika kalian ingin hidup, jangan membuatnya marah. Percayalah, dia adalah contoh nyata dari penampilan bisa menipu." Frank berkata pelan sebelum segera pergi bersama Kalen. Dia benar-benar takut pada Adipati muda ini. Sepertinya Adipati muda memiliki reputasi yang cukup baik.
Si cantik yang penenang itu mengusap rambut perak panjang anak laki-laki itu dan terkekeh setelah mendengar kata-kata perpisahan Frank. Hah, sepertinya dia tidak berbohong. Anak laki-laki berambut perak itu tidak mempermasalahkan kata-kata Frank dan terkekeh saat menjawab si cantik. Nola dan Lilith mengerutkan kening melihat kelompok baru ini juga dalam kondisi baik. Apakah kita punya cukup? Adipati muda bertanya dengan acuh tak acuh kepada seorang anak kurcaci yang duduk di sana. Setelah menggabungkan kesembilan ini, kita punya 41 umpan hidup, Adipati muda. Kurasa itu sudah cukup. Anak kurcaci itu menjawab dengan hormat. Heh, ayo kita berburu kadal tanduk hantu. Bagaimana menurutmu, Lady Jenna? Adipati muda menatap wanita cantik yang menawan itu dengan senyum lembut di wajahnya. Sesuai perintah Adipati muda Leo. Dia tersenyum menggoda dan mengangguk setuju. Kalian bertiga budak bawa mereka bersama semua orang dan ikuti kami. Pastikan untuk memberi mereka pil kelumpuhan agar mereka tidak membalas. Leo menatap ketiga anak laki-laki itu dengan dingin dan memberi perintah. Ya, ketiganya menjawab serempak. Ngomong-ngomong, ketika Es melihat Adipati muda ini menikmati dirinya sendiri di lingkungan seperti ini, dia tidak bisa tidak mengaguminya. Dia bahkan membuat catatan mental untuk membeli sesuatu yang nyaman seperti sofa itu untuk dirinya sendiri karena dia selalu bepergian dan bukan berarti dia tidak punya ruang untuk menyimpan barang-barang semacam ini. Bocah kurcaci itu mendekati kelompok Es dan berkata dengan dingin, makanlah pil-pil ini. Meskipun pil-pil itu dapat menghentikan aliran ki dalam tubuhmu selama 10 jam, pil-pil itu juga dapat memperlambat efek racun. Ia mengambil 9 pil ungu dari cincin penyimpanannya dan memberitahu kelompok Es untuk memakannya. Lola dan Lilith ragu-ragu, tetapi ketika keenam orang lainnya mendengar bahwa pil-pil ini dapat memperlambat efek racun, mereka segera mengambil pil-pil itu dan memasukkannya ke dalam mulut mereka. Kalian bertiga ingin mati. Seorang bocah dengan bekas luka di mata kirinya melepaskan aura puncak alam gerbang ki kelima. Ini adalah peringatan bagi Nola, Lilith, dan Ryan. Nola dengan getir meminum pil itu, begitu pula Lilith dan Ryan. Mereka tahu bahwa membalas dendam terhadap ketiga kultivator gerbang ki kelima dari ketiga puncak itu sama saja dengan bunuh diri. Mereka tidak dapat menang melawan Frank dan Kalen, apalagi ketiga orang itu, apalagi mereka berdua yang saling menggoda di samping. Es juga mengambil pil itu dan memasukkannya ke dalam mulutnya tanpa ragu-ragu. Sama dengan. Host telah mengonsumsi pil kelas rendah, pil peringkat hijau. 5 EXP telah ditambahkan ke status host. Tanda hubung. EXP, 29,95 juta, 50 juta. Sama dengan. Hanya 5 kali ini ya, sepertinya pil peringkat hijau tidak akan berguna begitu aku mencapai tahap dasar surgawi puncak seperti pil peringkat putih. Es tersenyum pahit. Ini adalah pertama kalinya dia mendapatkan EXP setelah dia mencapai tahap tinggi alam bangunan dasar surgawi. Tidak mengherankan bahwa bahkan pil peringkat hijau memberinya EXP yang sangat sedikit. Setiap kali Es mencapai alam yang lebih tinggi, hal-hal tingkat rendah yang memberinya EXP kehilangan efeknya dan ini bukan pertanda baik bagi Es. Karena dia membutuhkan sejumlah besar EXP ketika dia mencapai tingkat kultivasi yang lebih tinggi dan kultivasi normal terlalu lambat baginya. Es telah memperhatikan bahwa 1 menit kultivasi normal hanya dapat memberinya 1 EXP karena mencuri ki dari surga dan menjadikannya miliknya sendiri itu sulit. Tetapi EXP membuat hal ini sangat mudah. Karena sistem dapat mengubah EXP ini menjadi ki surgawi dan membuat proses penyerapan hampir seperti permainan anak-anak. Sederhananya, dia bisa membeli atau mencuri pil-pil itu, ramuan ki, atau membunuh binatang iblis dan mendapatkan setidaknya 5 EXP, secara instan tanpa melalui proses licik mengolah ki surgawi ke dalam tubuhnya sendiri. Mengenai pemulihan ki surgawinya, itu juga merupakan proses yang sangat misterius karena untuk beberapa alasan begitu dia mengolah posisi ki surgawi dengan sukses dan menjadikannya miliknya, dia dapat dengan mudah mengisinya kembali tanpa hambatan apapun. Dia tidak tahu misteri di baliknya karena itu terlalu mendalam dan dia hanya tahu semua ini ada hubungannya dengan sistem. Itulah sebabnya dia berhenti membuang-buang waktunya untuk berkultivasi secara normal sejak lama dan mengerahkan seluruh usahanya untuk keterampilan dan teknik lainnya. Dengan melakukan ini, Es dapat menggunakan waktu yang dihematnya dari kultivasi dan mengasah keterampilan mencurinya. Namun,
Sekarang mendapatkan EXP juga menjadi lebih sulit, dan dia membutuhkan pil dan bahan berkualitas tinggi yang jarang terlihat di pasaran. Itulah sebabnya dia mengarahkan pandangannya pada orang-orang organisasi Pilflame. Dan ujian ini sangat cocok baginya untuk mencapai wilayah kerajaan kelas 1 dalam waktu sesingkat-singkatnya. Namun, dia meremehkan ketiga raksasa itu dan sekarang dia berada di bawah radar seorang kultivator inti Sungai Qi yang sedang mencarinya seperti hidupnya bergantung padanya. Bagus sekarang mulai bergerak, dan jika kalian mencoba sesuatu, suara mengancam anak ketiga terdengar saat ini ketika S sedang merenungkan masa depannya. Raut wajah Dewan dan yang lainnya menjadi agak lebih baik setelah meminum pil-pil itu. Sepertinya dia mengatakan yang sebenarnya tentang efek penangkal racun dari pil-pil itu, pikir S. Semua orang bergerak ke arah timur sambil mengikuti kelompok Leo. Setelah berjalan selama 2 jam lagi, mereka kembali mencapai rawa air hitam, tetapi daerah sekitarnya sangat mengerikan. Bau yang kuat tercium di udara sementara sekitarnya sunyi senyap. Ketika Leo dan Jenna berhenti, semua orang melihat sekelompok besar anak muda, dan warna kulit mereka tidak lebih baik dari kelompok S yang beranggotakan 9 orang, apalagi lebih buruk. Mereka adalah umpan hidup lainnya di samping mereka sedang beristirahat saat ini. Setiap dari mereka memiliki kulit biru dan tanda-tanda kehitaman yang aneh di kulit mereka, mata mereka hampir tak bernyawa. Kita punya cukup banyak orang, mari kita mulai sebelum hujan turun. Bocah kurcaci itu berkata kepada kedua belas pemuda yang tampaknya menjaga umpan hidup, dan mereka semua dalam kondisi sempurna. Tunggu, kita punya teman. Leo tiba-tiba berbicara dengan nada serius sambil melihat ke sisi kiri hutan. Dan di sini kupikir siapa yang bisa mencapai tempat ini secepat itu. Memang tidak lain adalah White Ghost yang terkenal, Leo Nicholas. Sebuah suara mengejek terdengar di antara pepohonan tinggi. Leo memasang wajah masam saat mendengar White Ghost, karena tidak ada yang berani memanggilnya seperti itu dan semua orang tahu dia membenci nama itu. Kurang anjing, beraninya kau bicara dengan duke muda seperti ini. Anak laki-laki berbekas luka itu berteriak sambil menarik tombak panjang dari cincin penyimpanannya. Hehe, White Ghost, budak-budakmu memang seperti dirimu yang tidak takut mati. Pada saat ini seorang anak laki-laki tampan memasuki area itu dan mengikutinya hampir 200 orang. Mata Leo menyipit, dan anak laki-laki yang ketakutan itu hampir mengompol melihat pemuda ini. Oh, jadi itu Pangeran Mark dan Putri Haley. Leo tersenyum lembut sambil membungkuk memberi salam ke arah dua orang yang memimpin kelompok itu. Jenna juga mengikuti Leo dengan sopan dan menyapa mereka berdua. Anak laki-laki itu tingginya 6 kaki dan memiliki tubuh yang ramping seperti Leo, tetapi dia agak kurang dalam hal penampilan dibandingkan dengan Leo. Dia mengenakan jubah emas dari keluarga kerajaan, dia adalah putra bungsu raja, Pangeran Mark Valregal. Gadis di samping Pangeran Mark tingginya 5,11 kaki dan memiliki bentuk tubuh yang luar biasa. Wajahnya hampir seperti lukisan yang indah dengan mata hijau cerah, hidung yang sempurna, dan bibir merah. Rambutnya yang panjang dan hitam pekat seperti air terjun yang gelap. Dia adalah putri tunggal raja kerajaan dan juga dikenal sebagai wanita tercantik nomor 1 di tanah kerajaan kelas 3, Haley Valregal. S sudah lama menyadari kedatangan kelompok ini, tetapi dia tidak menyangka ini adalah kelompok keluarga kerajaan. Meskipun dia memiliki tanda jiwa mereka, dia tidak pernah mengingat hal-hal kecil dan hanya memperhatikan seseorang. Seperti ahli misteri itu, Ye yang mulia, saya tidak tahu itu. Mohon maafkan saya. Bocah bermata bekas luka itu segera berlutut di depan Mark dan memohon atas kesalahan besarnya. Namun, Mark bahkan tidak meliriknya seolah-olah bocah bermata bekas luka ini tidak terlihat olehnya. Dia hanya menatap Leo dengan senyum tipis di wajahnya seolah-olah dia menyiratkan sesuatu. Leo berbicara dengan tenang setelah menyadari Mark menatapnya dengan penuh pengertian. Yang mulia, jangan tersinggung, itu hanya kesalahan kecil. Anda yang menyelinap, saya harap Anda bisa bermurah hati dan memaafkan bawahan saya. Semua orang menarik napas dalam-dalam melihat Leo berbicara begitu santai kepada Pangeran Mark seolah-olah mereka adalah sahabat karib. Namun ketika semua orang melihat ekspresi Mark menegang, hati mereka semua hancur karena maksud dari semua ini adalah mereka bukanlah teman dan Leo sedang memancing keributan. Orang harus tahu bahwa kelompok Leo hanya memiliki 20 anggota sementara kelompok Pangeran Mark memiliki 20 anggota. Jika perkelahian itu terjadi, maka Leo akan tamat. Lagi pula,
Tidak ada yang bisa melakukan apapun kepada Pangeran Mark selama berita tentang kejadian ini tidak tersebar, yang juga berarti semua orang di sini akan terbunuh sehingga White Duke dan juga ayah Leo tidak dapat membalas. Baiklah, aku tidak akan menyalahkan budak ini atas apa yang dia katakan karena kita datang ke sini tanpa pemberitahuan. Namun, tinggalkan tempat ini karena sekarang berada di bawah kendali keluarga kerajaan. Mark mengerutkan bibirnya sambil berkata, ini mengejutkan semua orang karena mereka tidak menyangka pangeran tidak akan membalas dan bahkan membiarkan kelompok Leo pergi dengan aman. Bahkan Es terkejut dengan pemandangan ini dan menatap tajam ke arah pemuda berambut perak itu karena sampai sekarang dia belum pernah bertemu dengan seorang pun yang dapat berbicara dengan atasannya tanpa rasa takut. Dan yang paling mengejutkan adalah atasannya itu mengalah, dan atasan ini ternyata adalah seorang pangeran. Seorang pangeran takut pada putra seorang adipati. Adipati muda ini menarik. Es mengamati situasi ini dengan lebih tertarik sekarang. Maafkan saya, Yang Mulia, tetapi saya datang ke sini lebih dulu, jadi tempat ini milik saya. Mengapa Anda tidak pergi saja? Saya dengar ada tempat yang lebih baik. Saya meninggalkannya khusus untuk Anda karena pangeran muda kita pantas mendapatkan yang terbaik. Leo berkata dengan tenang tanpa ada sedikit pun rasa takut dalam suaranya. Orang gila. Semua orang berpikir demikian saat mereka melihat Leo dan umpan hidup itu mundur 2 langkah karena mereka bisa merasakan tabulasi di udara. Kebanyakan dari mereka ingin Leo dan Mark bertarung karena mereka akan melarikan diri dalam kekacauan. Namun beberapa dari mereka yang berotak tidak menginginkan pertarungan ini karena semua orang terhalang dan mereka tidak akan mampu bertahan hidup jika ada binatang iblis atau inses menyerang mereka selama pelarian mereka. Wajah Mark berubah. Dia memang sedikit takut pada Leo karena Leo dikenal sebagai hantu putih karena alasan yang sangat bagus. Leo telah membunuh seorang putra adipati yang kultivasinya berada di alam dasar Ki tahap awal dalam satu gerakan. Hal ini menyebabkan keributan besar di ibu kota dan raja bahkan tidak menghukumnya. Sebaliknya, keluarga adipati menghilang setelah kejadian itu dalam satu malam. Tidak seorang pun pernah menyelidiki kejadian ini seolah-olah itu tidak pernah terjadi. Namun mereka yang lebih tinggi di kerajaan tahu alasannya adalah ayah Leo, Adipati Putih. Mark jelas mengingat peringatan ayahnya, Raja Kerajaan, untuk tidak bertarung dengan Leo dengan cara apapun atau konsekuensinya akan menjadi bencana. Itulah sebabnya, Mark membiarkan pelanggaran ini berlalu begitu saja atau jika ada orang lain, dia akan membunuh anjing itu sebelum menghukum pemiliknya sesudahnya. Namun sekarang Leo memprovokasi dia di depan begitu banyak orang tanpa kendali dan jika berita ini bocor, dia akan menjadi bahan tertawaan seluruh kerajaan. Mark akan bertarung habis-habisan dengan Leo saat Haley yang selama ini diam saja berbicara. Bagaimana kalau kita berbagi tempat ini karena kita semua ada di sini? Suaranya sangat enak didengar. Leo menatap Haley dan kilatan aneh melintas di matanya. Saya tidak keberatan dengan saran Yang Mulia Putri. Leo berkata dengan acuh tak acuh. Mark mengerutkan kening dan menatap adik perempuannya dengan mata tidak senang. Dia tidak suka jika ada yang memutuskan untuknya. Saudara kerajaan, kita membutuhkan semua personel yang kita miliki. Apakah Anda lupa dari laporan, ada binatang iblis tahap dasar Ki awal di sini? Haley berkata tanpa ekspresi kepada saudara kerajaannya. Suaranya tidak keras tetapi semua orang mendengarnya dengan jelas dan wajah mereka menjadi gelap mendengar informasi yang serius ini. Hanya Leo yang tidak terpengaruh oleh berita ini karena dia sudah mengetahuinya tetapi tampaknya dia tidak takut. Ayo kita bertarung dengan mereka, jika monster iblis yang kuat itu muncul, kita hanyalah sasaran empuk di sini. Seseorang dalam kelompok umpan hidup Mark berteriak. Diam? Apa kau pikir kita bisa bertarung dengan para bangsawan yang sangat hebat itu? Jika kau ingin mati, maka matilah sendiri. Orang kedua membalas dengan serius. Pada saat ini seorang bawahan Mark bergerak dan tanpa peringatan memotong kepala orang yang berbicara lebih dulu. Orang itu adalah racun, sejak awal, jadi dia tidak membalas. Setelah orang itu terbunuh tidak seorang pun yang bernapas dengan berat karena mereka takut akan nasib yang sama. Jangan ikut campur di antara para bangsawan. Dia menatap umpan hidup itu dengan dingin dan memperingatkan mereka. Setiap umpan hidup yang memiliki pikiran yang sama dengan orang pertama itu dengan cepat membuangnya karena mustahil untuk melarikan diri dari orang-orang ini. Mark tidak memperhatikan keributan kecil ini karena semua perhatiannya tertuju pada Leo yang kini menatap Haley dengan mata mesum. Adapun Jenna,
Dia tidak pernah berbicara sekalipun dan dengan tenang mengamati situasi. Dia cantik tetapi dibandingkan dengan Haley, dia berbeda antara bumi dan langit. Meskipun dia memiliki hubungan intim dengan Leo, dia tahu Leo dikenal karena kelemahannya terhadap wanita cantik dan dia juga menggunakan kelemahan ini untuk lulus ujian ini. Jadi, tidak masalah baginya jika Leo memiliki lebih dari satu wanita cantik di sisinya selama Leo tidak melupakannya. Tetapi bahkan Jen harus mengakui bahwa mengejar Putri Haley secara langsung sama saja dengan mencari kematian. Wajah Mark sangat jelek ketika dia melihat Leo begitu kurang ajar sehingga dia menatap saudara perempuannya seperti ini, di hadapannya. Aku akan membunuhnya saat aku mendapat kesempatan. Mark mengumpat dan dengan paksa menyembunyikan niat membunuhnya sebelum berkata, "Baiklah, kita akan bekerja sama. Tapi aku ingin tangkapan pertama kadal tanduk hantu." Mark mengerutkan bibirnya. "Bagaimana kalau kita bagi rata?" Leo berkata dengan dingin. "Baiklah." Haley yang setuju sebelum Mark sempat mengatakan apapun. Mark dengan kesal menatap adiknya dan dengan kasar berkata, "Jangan buat keputusan untukku lagi." Namun Haley tidak mengatakan apa-apa dan hanya mengangguk sedikit seolah-olah dia tidak peduli dengan perasaan kakaknya. Wajah Mark menjadi gelap melihat Haley sama sekali mengabaikannya tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa selain menunggu saat mereka sendirian sebelum mendidik adiknya secara pribadi. "Kita akan membagi hasil tangkapan menjadi 70/30. Terima atau tidak?" Mark dengan dingin bermaksud sambil menatap Leo. Leo menatap Haley dalam-dalam sebelum menjawab usulan Mark. "Aku setuju karena Pangeran Mark memiliki lebih banyak orang, sangat normal bagimu untuk mengambil sebagian besar hasil tangkapan. Kalau begitu mari kita mulai sebelum hujan atau metode ini tidak akan efektif." Seorang anak laki-laki dengan penampilan seperti sarjana berkata. Dia berada di pesta Mark. Dia hanya berbicara setelah aliansi terbentuk. "Lalu apa yang kau tunggu? Pimpin mereka," kata Mark dengan dingin. Anak laki-laki sarjana itu mengangguk cepat. Dia tahu Mark sedang tidak dalam suasana hati yang baik dan dia tidak ingin menjadi sasaran tinjunya. "Yang mulia, dan adipati muda, mohon berlindung dan tinggalkan umpan hidup ini." Anak laki-laki sarjana itu berkata dengan muram. Leo hanya mengangguk dan menemukan tempat berlindung dengan Jen dan bawahannya meninggalkan 41 umpan hidup di belakang. Kelompok Mark melakukan hal yang sama dan meninggalkan tempat yang kosong itu. Setelah semua orang pergi, hanya bocah terpelajar dan bocah yang memenggal kepala orang itu yang tersisa dengan 221 umpan hidup. Kelompok umpan hidup itu pucat kebiruan karena waktunya akhirnya tiba, tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa meskipun mereka memiliki jumlah yang cukup. Para bangsawan ini telah memainkan kartu mereka dengan baik dan hanya mendekati mereka setelah mereka berada dalam kondisi terlemah mereka dan mereka tidak punya pilihan selain menelan pil itu. Sekarang mereka hanya bisa berdoa, mereka hanya mengambil sebagian darah mereka dan membiarkan mereka pergi sesudahnya. Mulai, anak laki-laki terpelajar itu menatap anak laki-laki di sampingnya dan menganggukkan kepalanya dengan muram. Anak laki-laki itu tersenyum seperti seorang pencabik yang muram dan tanpa peringatan dia menebas raptornya secara vertikal seperti kilat ke arah tenggorokan 10 umpan hidup yang berdiri di hadapannya.